Luar biasa, Qin Fan ini benar-benar dapat mengubah pikiran spiritualnya menjadi ribuan kaki. Melihat inkarnasi spiritual Qin Fan tiba-tiba menjadi 1000 kali lebih kuat, Penatua Zixia dan semua orang suci tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Pikiran spiritual itu menjangkau ke dalam kehampaan, memungkinkan mereka yang tersembunyi di dalam kehampaan untuk merasakannya dengan jelas tiba. Inkarnasi pikiran spiritual berasal dari kekuatan pikiran spiritual dan kemauan spiritual sang kultivator sendiri. Semakin kuat inkarnasinya, semakin kuat pula pikiran spiritualnya. Selain itu, jika Anda ingin berinkarnasi seperti Qin Fan, Anda harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang aturan langit dan bumi dan mendobrak batasan aturan langit dan bumi pada diri Anda sendiri. Sebagai makhluk yang melampaui Martial Saint, 8 Martial Lord tahu betul betapa sulitnya hal ini. Setidaknya mereka tahu bahwa bahkan Martial Saint biasa pun mungkin tidak dapat melakukannya itu. Pikiran ilahi diubah menjadi ribuan kaki. Pikiran spiritual Qin Fan diubah menjadi puluhan ribu kaki, dan momentum yang muncul dari tanah mencapai langit. Kehendak dan tekanannya yang luar biasa tampaknya setinggi langit, dan dia dengan paksa membuka auranya sendiri antara langit dan bumi. Seperti Raja Dunia. Meskipun pada tingkat kekuatan Penatua Zixia dan para orang suci, mereka tidak akan takut dengan tingkat tekanan spiritual seperti itu, tetapi para orang suci menemukan bahwa pemuda berkemeja hijau yang tidak dapat bergerak di bawah tekanan momentumnya tidak lama kemudian. Dulu, pada saat ini, mereka sebenarnya mempunyai perasaan yang hampir tak terkendali terhadap pemuda ini. Qin Fan ini memang salah satu dari banyak orang yang dipilih oleh para dewa di masa lalu. Dialah yang memiliki kemauan spiritual paling kuat di tingkat yang sama. Dapat dilihat bahwa kemauan mentalnya sangat kuat, dan telah mencapai tingkat yang sangat langka. Pemikiran spiritual dan kemauan spiritual seperti ini tidak akan mungkin terjadi jika kita tidak mengalami banyak kesulitan dan banyak kehidupan dan kematian. Beberapa suara orang suci sedang mengobrol secara misterius di kehampaan. Pada saat ini, evaluasi mereka terhadap Qin Fan jelas lebih tinggi. Qin Fan ini baru berusia 18 tahun. Memang tidak mudah untuk bisa mencapai level ini. Bahkan Holy Lord Li, yang selalu paling ketat, juga angkat bicara saat ini. Tetapi agak tidak bijaksana baginya untuk ingin secara langsung menantang Roh Nizun dengan pikiran dan kemauan spiritualnya sendiri. Roh Nizun menjelma menjadi kehendak langit dan bumi dan begitu kuatnya sehingga sulit untuk dilawan, dia untuk berkompetisi. Penatua Zixia sedikit mengernyit dan berkata, "Ya, menurut catatan, nyatanya, semakin kuat sang kultivator muncul, semakin kuat pula semangat dari Master Terbalik. Banyak orang kuat di masa lalu menggunakan kecerdikan untuk mengalahkan roh dari Master Terbalik ketika mereka menemukannya. Tampaknya tidak ada yang pernah menggunakan kekerasan melawan kekerasan seperti Qin Fan," kata Zheng Zunzhen setuju. Maka itu tergantung pada apakah Qin Fan cukup bertekad, dan berbagai aturan di mesin langit telah membatasi kita. Qin Fan memiliki keunggulan tertentu saat ini, kata Qianze. Di bawah pengawasan makhluk terkuat, inkarnasi pikiran ilahi Qin Fan melonjak, tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki kekuatan mendominasi yang mengerikan. Kekuatan mendominasi ini berasal dari warisan Ordo Raja Pedang, dan dari 3 ibel dalam benih di tubuhnya. Di bawah pengaruh aura arogan dan kejam itu. Tapi Qin Fan dapat mengendalikan hal-hal ini berdasarkan keinginan spiritualnya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keinginan Anda. Akan di atas segalanya, jika para dewa menghalangi, mereka akan membasmi para dewa. Jika mereka menghalangi jalan Buddha, mereka akan membasmi Buddha. Qin Fan kini memiliki momentum yang tak terbendung dan hendak membasmi semangat Nizun dan melangkah ke ranah Wuzun. Para pembudidaya biasa akan memiliki rasa kagum secara naluriah terhadap jalan langit dan bumi, tetapi pada saat ini, Qin Fan tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun terhadap semangat pemberontakan besar di depannya, yang juga tegak. Jalan besar itu tidak sebesar saya. Kontrol, kendali mutlak atas aliran Tao. Jika seseorang mengalami kesulitan memahami Tao di dalam Tao, dia harus tetap berada di luar Tao. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar memahami denyut nadi Tao dan akhirnya menemukan jalur seni bela diri yang dimilikinya padanya. Sebagai seorang Martial Lord, kamu tidak perlu menghormati langit atau bumi. Antara langit dan bumi, hanya aku yang menghormatimu. Sejak Qin Fan datang ke benua ini, dia memiliki ambisi yang besar. Dalam kehidupan ini, dia akan mencapai puncak seni bela diri dan mengendalikan takdirnya sendiri. Dia tidak ingin takdirnya dikendalikan oleh siapapun atau apapun, termasuk Lang Lang Tian Dao ini. Faktanya, setelah menjadi master bela diri, seluruh tubuh Yuan Wuqi praktisi akan diubah menjadi Yuan Qi, dan pada saat yang sama,
ia juga dapat menggunakan Yuan Qi langit dan bumi yang beredar di sekitarnya. Vitalitas itu berasal dari antara langit dan bumi, jika tidak digunakan langsung oleh diri sendiri berarti bertentangan dengan surga. Jika setiap kali Anda menggunakan energi vital Anda harus memintanya dari langit dan bumi dan dikendalikan oleh langit dan bumi. Bagaimana Anda bisa disebut dihormati? Mengapa menghormati? Yang mulia, Anda harus berada di atas langit dan bumi. Jalannya kejam, langit dan bumi kejam, dan kemauan para penggarap harus mengendalikannya. Gunakan kemauan Anda sendiri sebagai cambuk dan biarkan dunia menuruti perintah Anda, alih-alih meminta kebudewa Anda sendiri dari dunia. Ini adalah Tao yang disadari oleh Qin Fan sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa Tao miliknya sedikit berbeda dari martial lord lainnya. Dia tidak menghormati langit dan bumi, atau hantu dan dewa. Mungkin karena Tao uniknya, begitu dia menjadi raja perang, itu akan menantang aturan langit dan bumi, jadi dia menarik semangat pemberontakan ini. Berdengung. Dan saat berikutnya, tentu saja, itu persis seperti yang dipikirkan oleh Penatua Zixia. Pada saat ini, seolah-olah aturan langit dan bumi diguncang lagi, roh Nizun di depan Qin Fan sepertinya diberkati oleh semacam kekuatan, dan momentumnya melonjak dengan sia-sia. Dengan mata acuh tak acuh, inkarnasi fenomena langit yang agung, 6 lengan melambai, 6 senjata seperti 6 gunung, membawa segala jenis kekuatan ilahi dari langit dan bumi, angin, hujan, guntur dan kilat, tanpa ampun membombardir inkarnasi pemikiran spiritual Qin Fan. Roh Nizun adalah inkarnasi dari jalan surga, dia langsung membasmi inkarnasi pikiran spiritual Qin Fan untuk membuat Qin Fan takut pada jalan surga. Dan Qin Fan tahu bahwa jika dia dibasmi lagi kali ini, dia akan benar-benar tertekan karena dia memiliki obsesi di dalam hatinya. Kecuali dia menyingkirkan obsesinya dan berlatih lagi, dia akan dapat memasuki seni bela diri lagi. Tapi dalam kasus ini, bahkan menginjakkan kaki di Wu Zun tidak ada artinya baginya. Dia tidak bisa mundur. Dia harus membasmi roh pemberontak ini. Berdengung. Getaran misterius lainnya datang, tapi kali ini berasal dari tubuh Qin Fan. Segera setelah itu, 3 dewa Ibel Qilin, Suzaku, dan Xuanwu muncul di belakangnya pada saat ini. Dia dengan bangga menghadapi serangan roh pemberontak dalam postur dewa dan Ibel. Kecemerlangan 5 elemen mengalir, dan 3 fase air, api, dan tanah bercampur, melindungi erat inkarnasi spiritual Qin Fan di dalamnya. Ledakan. Jia Qiyudong berubah dengan cepat di dunia kecil, dan aturan dunia yang tidak stabil oleh Penatua Zixia dan para orang suci tiba-tiba menjadi kacau lagi. Untungnya, Penatua Zixia dan orang suci ekor 8 dengan cepat bereaksi dan segera menggunakan kekuatan besar mereka untuk menstabilkan seluruh kubah Tianji. Jika tidak, akan ada kemungkinan runtuh kapan saja. Bahkan jika itu dapat dibangun kembali, peran aslinya Tianji Dome akan sangat berkurang. Di tengah angin, hujan, guntur dan kilat, Qin Fan masih berdiri kokoh. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan langit dan bumi. Adu mulut Qin Fan sepertinya mengeluarkan suara seperti banteng liar, dan inkarnasi pikiran spiritualnya segera menghantam roh pemberontak. Roh pemberontak ini seperti gunung yang menjulang tinggi, menghalangi jalannya dengan keras. Perjuangan yang hening dan tak terlihat, benturan sengit antara aturan dan kemauan, bergema di langit, tak henti-hentinya menimbulkan berbagai krisis di ruang ini. Jika Penatua Zixia dan semua orang suci tidak ada di sini, bahkan jika Qin Fan benar-benar dapat mengalahkan roh pemberontak, dia mungkin akan mati karena runtuhnya ruang ini. Selama pertarungan dengan semangat Nizun, pemahaman dan kendali Qin Fan terhadap seni bela diri dan aturan langit dan bumi semakin meningkat. Pertarungan semacam ini tidak dapat dipahami oleh orang awam. Untuk waktu yang lama, pada saat ini, aturan asli seni bela diri yang jelas di Tianji Ding sekali lagi menjadi membingungkan. Saya pasti akan berhasil kali ini. Qin Fan sepertinya tidak memperhatikan perubahan di sekitarnya sama sekali. Setelah bertarung melawan semangat Nizun untuk waktu yang lama, semangat dan kemauannya masih sangat kuat. Pada saat ini, inkarnasinya dari Wan Zhang berdiri dengan bangga dan memandang ke arah roh Nizun, yang juga merupakan inkarnasi dari Wan Zhang. Kemudian, fase Ibel di sekelilingnya beredar, dan inkarnasi spiritualnya berubah menjadi pisau panjang. Jika aku adalah pedang, aku akan bergerak maju dengan berani. Hati Qin Fan sedikit pusing. Pedang panjang, yang semakin panjang, seperti ciptaan dunia, dan cahaya pedang bersinar di dalamnya, dunia muncul, dan itu menebas tepat di depannya. Roh Nizun memiliki 6 lengan dan 6 jenis senjata untuk menemuinya secara naluriah. Berdengung. Sekali lagi, getaran tak terlihat menyebar ke seluruh bagian atas mesin surgawi, tetapi kali ini,
aturan surga mengikuti getaran ini tidak hanya tidak menjadi kacau, tetapi menjadi lebih jelas. Semuanya terbentang jelas di depan mata Qin Fan seperti bintang. Dia belum pernah melihat dunia sejelas ini sebelumnya. Rasanya seluruh dunia tidak memiliki rahasia di hadapannya. Ledakan. Saat berikutnya, roh Nizun setinggi 10.000 kaki di depan Qin Fan akhirnya runtuh, seperti asap awan, berubah menjadi bintik-bintik kecemerlangan dan menghilang tertiup angin, seolah-olah tidak pernah ada. Semangat pemberontakan, terpotong-potong. Qin Fan benar-benar menggunakan head-to-head dan force-to-force untuk mengatasi penghalang terakhir yang mencegahnya menjadi Martial Lord. Pada saat ini, di balik ruang di mana roh Nizun menghilang, ada jalan emas yang membentang tanpa batas hingga ke kejauhan. Dia maju selangkah lagi dengan lembut. Kemudian, pikiran spiritual Qin Fan kembali kepada dewa, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi esensi. Pada saat yang sama, segala macam aturan surgawi dan segala macam wawasan mengalir ke dalam tubuhnya. Ambil kendali penuh. Pada saat ini, dia mematahkan belenggu surga pada dirinya sendiri. Sepertinya dunia sedang memegang kendali. Saya penguasa. Qin Fan berdiri dengan bangga pada saat ini, merasakan perasaan yang sangat indah. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, dan semburan cahaya muncul dari matanya. Dengan pencerahan dalam Ordo Raja Pedang, dan menggunakan kemauannya sendiri sebagai cahaya pedang terkuat, dia akhirnya mengalahkan musuh dan menjadi seorang master. Mulai sekarang, saya satu-satunya yang menguasai seni bela diri. Qin Fan kini telah resmi menjadi Martial Lord. Benar saja, tidak sesederhana itu. Kamu sebenarnya bisa menjadi bangsawan dengan membasmi orang seperti ini. Dia seharusnya baru berusia 19 tahun sekarang, kurang dari 20 tahun. Potensinya cukup besar. Selain itu, Qin Fan memiliki kemampuan yang tinggi dalam memahami aturan. Tampaknya dia juga memiliki misteri besar di dalam tubuhnya. Penampilan Qin Fan mengejutkan semua orang suci. Pada level mereka, mereka jarang dikejutkan oleh beberapa orang atau hal, tetapi mereka harus mengakui bahwa pemuda berkemeja hijau ini telah memberi mereka cukup kejutan. Bahkan pikiran dewa memiliki penampakan yang aneh. Tampaknya Qin Fan bukan hanya orang sederhana yang telah berlatih seni bela diri khusus. Dia memang memiliki sesuatu yang legendaris di tubuhnya. Benda ini telah hilang selama ribuan tahun. Aku tidak berharap itu benar-benar muncul di tubuhnya. Di tubuhku, kata Penatua Zixia. Memang sangat mirip dengan benda itu. Meskipun tidak ada di antara kita yang pernah melihatnya, tampaknya dari berbagai perilaku Qin Fan sangat mirip dengan catatan. Sayang sekali bahkan di kuil, hanya ada sedikit catatan tentang hal ini. Asap di sekitarnya menipu, tetapi Qin Fan dapat dengan jelas merasakan aturan yang berlaku di puncak langit. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali memasuki puncak langit, langit saat ini sepertinya telah dibedah di depannya, sepenuhnya terkena. Matanya bahkan bisa melihat sekilas misteri dan melihat sungai Tianji yang terdiri dari kekuatan aturan yang tak ada habisnya. Sekarang dia tampaknya sepenuhnya berada di luar aturan surga. Namun, dia dapat melihat beberapa aturan dan bahkan menggunakannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Ibaratnya ruang tetaplah ruang, waktu tetaplah waktu, ia tidak dapat melintasinya. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengubah peraturan, dia harus merumuskan peraturannya sendiri sesuai dengan peraturan asli langit dan bumi. Sama seperti sebelum memasuki tanah suci Zhenwu, ketika Qin Fan mengejar Qin Haoyang, Qin Guan, Santo bela diri keluarga Qin di Qigukguk, menyelamatkan Qin Haoyang dari jarak jauh aturan ruang angkasa. Buatlah aturan ruang Anda sendiri secara paksa. Qin Fan belum pernah bisa memikirkan hal ini sebelumnya, tapi sekarang dia menemukan jawabannya. Dia menerima berkah dari Dewa Bela Diri Sejati, serta berbagai wawasan di langit, dan dia mampu memahami lebih banyak hal daripada rata-rata Raja Bela Diri. Tapi tetap saja tidak bisa melakukannya. Sekarang, dapat dikatakan bahwa aku telah melihat lebih teliti dan mengetahui lebih banyak daripada rata-rata Martial Lord. Lagi pula, aku hanyalah seorang Martial Lord sekarang, jadi aku tidak bisa membidik terlalu tinggi. Qin Fan berpikir dalam hati tentang hal ini waktu dan berhenti memikirkannya. Itu adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Pada saat ini, Qin Fan merasa bahwa aturan misterius yang dimiliki puncak langit mengalir deras ke arahnya. Qin Fan dapat menemukan bahwa puncak langit sebenarnya melampaui aturan biasa langit dan bumi dan sangat kuat kekuatan. Penulis telah mengubah ruang ini. Saat kamu menjadi Martial Lord, kamu akan diteleportasi keluar dari Tianjiding. Ini adalah aturan yang ditetapkan di Tianjiding. Sekarang,
Meskipun Qin Fan samar-samar dapat melihat keberadaan aturan ini, dia tidak dapat mengubah atau menentang aturan ini. Tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergerak sedikit, dan kemudian dia tampak diberkati dan segera mengorbankan teratai emas keberuntungan. Kemudian dia dengan cepat melarikan diri ke dalamnya. Sebelum aturan transmisi di bagian atas mesin tidak sampai padanya hari itu, dia mengintegrasikan semua wawasan yang dia miliki di bagian atas mesin ke dalam ruang teratai emas melalui hubungannya dengan ruang teratai emas penciptaan. Teratai emas ini memiliki ruangnya sendiri, ruang ini lahir dari langit dan bumi, dan terdapat berbagai aturan di dalamnya, itu bergantung pada aturan langit dan bumi yang sebenarnya dan tidak dapat hidup sendiri-sendiri dikatakan diintegrasikan menjadi satu. Qin Fan memiliki kendali atas bagian teratai emas ini. Ia belum bisa mengubah aturan asli di ruang teratai emas ini, namun dengan enggan ia dapat menambahkan beberapa hal miliknya ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merumuskan aturannya sendiri terlebih dahulu hanya bisa ada di dalam ruang teratai emas, tidak ada pengaruhnya di luar. Qin Fan ini sangat berani, dia bahkan berani menarik perhatian Tian Jiding. Tetapi saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar jenius. Dilihat dari situasinya, dia tampaknya cukup berhasil. Qian, meski aku tidak mau mengakuinya, sepertinya Qin Fan yang kamu temukan memang orang terkuat yang dipilih dewa dalam 300 tahun. Jika dia benar-benar bisa mencapai level Martial Saint dalam 5 tahun seperti yang kamu bayangkan, dia bahkan dapat memikul tanggung jawab yang lebih besar. Pada saat ini, dalam kehampaan, orang-orang suci yang menyaksikan semua ini sedang mengobrol. Tapi kali ini, tanpa diduga, tidak ada Holy Lord yang mengajukan keberatan atas anutaan agama Qin Fan. Bisa dibayangkan, terutama setelah keberhasilan membasmi para pemberontak dan menjadi orang suci, bakat dan kemampuan Qin Fan telah diakui secara mendalam oleh semua orang suci, dan mereka bahkan menuruti beberapa perilakunya. Sekarang ruang teratai emas ini sudah dapat memiliki beberapa fungsi seperti bagian atas mesin surgawi. Namun, sungai mesin surgawi terlalu misterius. Untuk saat ini, saya hanya dapat menyalin 1/10 dari sihirnya. Namun, meskipun emas teratai keberuntungan tidak dapat memungkinkan orang untuk menerobos ke ranah master bela diri dengan 100%, tetapi sangat membantu bagi seniman bela diri spiritual untuk menerobos. Ditambah dengan pil simulasi, saya dapat yakin 80% bahwa spiritual seniman bela diri dapat menerobos ke master bela diri. Qin Fan merasa cukup puas di hatinya saat dia merasakan keajaiban teratai emas ini. Faktanya, ketika dia berjanji kepada Jiang Feng dan orang lain yang kemudian bergabung dengan grup petualangan dunia tersembunyi untuk membantu mereka menerobos Wu Zun, itu hanyalah rencana penguatan. Sekarang berbeda. Dengan bakat Jiang Feng, bantuan Mimetic Master Pill dan Good Fortune Golden Lotus, ditambah beberapa bimbingan dari Qin Fan, kemungkinan untuk menembus Martial Master sangat tinggi. Sayang sekali tidak ada cukup waktu, kalau tidak, saya seharusnya bisa melakukan lebih baik. Qin Fan merasakan kekuatan aturan milik mesin langit teratas, dan dia tahu bahwa dia akan diteleportasi keluar. Kekuatan aturan ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Setelah beberapa saat, dia akan diteleportasi langsung keluar dari alun-alun kuil. Mungkin ada banyak orang di sana. Tentu saja, dia tidak ingin teratai emas dibuat, terutama teratai emas yang dimodifikasi diekspos di depan semua orang. Jadi meskipun dia enggan menyerah, namun dia tetap segera menyingkirkan teratai emas keberuntungan. Saat dia menyingkirkan teratai emas keberuntungan, saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan menimpanya. Suara mendesing. Saat cahaya menyala, bahkan Qin Fan, yang telah menjadi prajurit yang kuat, tidak memiliki ruang untuk melawan dan langsung dibawa pergi oleh pancaran cahaya ini. Saat berikutnya, dia muncul di alun-alun kuil. Sebelum diteleportasi, dia melihat ke dalam kehampaan jauh di langit, dan dia merasakan gerakan yang tidak biasa di sana. Qin Fan benar-benar menemukan kita. Penatua Zixia dan 8 orang suci berada ribuan kaki jauhnya dari tempat Qin Fan diteleportasi. Penampilan Qin Fan membuat makhluk kuat ini terkejut lagi. Tampaknya perasaan spiritual Qin Fan menjadi sangat luar biasa sekarang. Akan lebih sulit untuk mengamati pertumbuhannya di masa depan. Pada saat ini, Shen Yin, guru suci kuil Zhenwu Kerajaan Daqian, berkata. Seberkas cahaya bersinar, dan sesaat kemudian, Qin Fan muncul di alun-alun kuil. Ketika dia pertama kali muncul, dia sedikit terkejut. Saat ini, sebenarnya ada ribuan orang di seluruh alun-alun kuil. Begitu mereka melihat penampilannya, ribuan mata tertuju padanya. Tetapi ketika Qin Fan muncul, ada keheningan yang terdengar selama beberapa detik di alun-alun kuil tempat ribuan orang berkumpul. Mengapa ada begitu banyak orang?
Mungkinkah hari ini juga merupakan peristiwa besar seperti pertempuran jenius? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Melihat adegan ini, Qin Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit ragu pada dirinya jantung. Karena dia telah menjadi seorang guru bela diri, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa ada banyak seniman bela diri spiritual tingkat puncak di sekitarnya. Orang-orang ini biasanya berlatih di KTT Tianji. Bahkan beberapa orang dalam pertempuran jenius. Itu tidak keluar, tapi sekarang sudah semuanya keluar. Tentu saja, Qin Fan sekarang adalah seorang martial lord, dan kondisi pikirannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun hatinya sedikit ragu, wajahnya sangat tenang, dan di bawah tatapan ribuan orang, dia melakukannya tidak menunjukkan tanda-tanda itu tampak malu dan gelisah. Qin Fan memang Qin Fan. Akhirnya, setelah hening sejenak, suara gemuruh pertama meletus di alun-alun. Suara mendidih menyebar ke seluruh alun-alun, dan momentum pada saat itu bahkan mencapai langit. Penggemar Qin, kipas Qin. Pada saat ini, bahkan ada beberapa teriakan heboh yang datang dari sejumlah kecil wanita jenius di tanah suci Zhenwu ini. Pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasakan perlakuan seperti bintang yang dia terima di kehidupan sebelumnya. Wu Zun yang berusia kurang dari 20 tahun. Dan dia juga seorang alkemis yang mulia dan luar biasa. Siapapun yang memiliki kedua identitas ini akan mendapat perlakuan yang lebih tinggi dari kaisar, belum lagi kedua identitas menakjubkan ini semuanya jatuh pada orang yang sama. Jika kabar tersebar, mungkin ada banyak gadis muda yang bermimpi untuk menikah dengannya di benua persilatan ini. Sepertinya aku protagonisnya hari ini. Qin Fan juga bereaksi saat ini. Ribuan orang ini sepertinya telah menunggunya keluar. Hanya saja tidak perlu ada adegan sebesar itu. Kemudian dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya orang-orang di benua Wutian hampir secara patologis terobsesi dengan seni bela diri. Faktanya, pada saat ini, di bawah pengaruh aura eksklusif martial Lord Qin Fan yang menindas, tidak banyak orang yang berani mendekatinya, jadi orang yang paling dekat dengannya adalah Ye Ke, yang juga baru saja menjadi martial Lord. Saat ini, Ye Ke juga masih muda dan menjanjikan, dan juga seorang ahli seni bela diri dan alkemis. Dia juga sangat berbakat dan akan dikagumi oleh orang-orang dimanapun dia berada. Tapi hanya ketika dia berada di sekitar Qin Fan, dia hanya bisa memainkan peran pendukung. Qin Fan, apakah kamu berani bertarung lagi? Pada saat ini, Ye Ke tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap pemuda berkemeja hijau dengan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata dengan tenang. Ye Ke, Qin Fan dengan mudah mendengar suara yang tidak terlalu keras di antara suara bising di sekitarnya, dan kemudian dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke belakang. Di belakangnya, Ye Ke, mengenakan jubah putih, sama anggun dan anggunnya seperti saat para jenius bertemu setengah tahun lalu. Qin Fan juga bisa merasakan bahwa pemuda berjubah putih di depannya tidak lagi seperti dulu. Namun, meski baru setengah tahun berlalu, pemuda berjubah putih ini telah kehilangan banyak kesombongan yang dimilikinya saat itu, dan keseluruhan pribadinya menjadi lebih mendalam. Alun-alun masih sangat ramai, dan diskusi tentang Qin Fan sedang ramai. Di benua yang sangat bela diri ini, para jenius ini bertemu dengan Qin Fan, yang jauh lebih berbakat daripada mereka sendiri. Kecuali beberapa yang cemburu, kebanyakan dari mereka mengagumi dan memujanya. Beberapa jenius seperti Ye Ke, yang juga sangat berbakat, mungkin sedikit tidak puas atau memiliki perasaan ingin membandingkan, tetapi tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menantang Qin Fan seperti Ye Ke. Secara bertahap, suasana khusus menyebar antara Qin Fan dan Ye Ke, dan semua orang di alun-alun mulai secara bertahap menemukan suasana halus antara dua jenius teratas di alun-alun. Qin Fan, jenius mutlak, jenius legendaris. Dia menjadi master bela diri dalam waktu 1 tahun setelah memasuki tanah suci Zhenwu. Ini jelas merupakan sebuah legenda. Legenda yang lebih legendaris dari Yun Fei Yang, jenius pertama dalam 1 abad. Jika masih ada perdebatan tentang siapa yang lebih berbakat antara dirinya dan Yun Fei yang saat Qin Fan meraih juara pertama dalam pertarungan jenius, maka kini Qin Fan telah menang tanpa ada kritik. Bahkan mereka yang iri dengan Qin Fan harus mengakui bahwa Qin Fan adalah jenius nomor 1. Yun Fei yang membutuhkan 7 tahun untuk menerobos dari Lingwu Master ke Wu Zun, tetapi Qin Fan hanya membutuhkan waktu paling lama 3 tahun. Yun Fei yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyeberangi sungai Tianji di Tianjiding, tetapi Qin Fan hanya membutuhkan waktu setengah tahun. Hanya butuh setengah tahun setelah memasuki Tianjiding untuk menerobos dari puncak master seni bela diri spiritual ke ranah master bela diri. Rekor seperti itu sungguh luar biasa. Yun Fei yang tidak hanya tidak ada bandingannya,
Tetapi bahkan dalam ribuan tahun catatan di dinding kemuliaan kuil Tanah Suci, tidak ada yang pernah menciptakannya. Belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya, dan tentunya sulit untuk mendapatkan yang terakhir. Qin Fan akan segera menjadi nama paling bersinar dalam sejarah Tanah Suci Zenwu ini. Namun, meskipun Qin Fan sangat bersinar, semua orang akhirnya menemukan Ye Ke saat ini. Pemuda berjubah putih ini juga baru saja menjadi Martial Lord. Dia sekarang berusia 26 tahun, dia tidak hanya menjadi seorang Martial Lord, tetapi juga menjadi seorang alkemis. Seperti Qin Fan, Master Ganda dan Dan Wu. Beberapa orang yang berhati-hati akan mengetahui setelah memikirkannya bahwa pemuda berjubah putih ini sebenarnya adalah seorang jenius yang langka dalam satu abad. Bahkan dikatakan jika dia tidak bertemu Qin Fan, Ye Ke bahkan akan menjadi jenius yang menggantikannya Yun Fei Yang. Meskipun dia membutuhkan waktu 9 tahun untuk menerobos dari seorang seniman bela diri spiritual menjadi seorang ahli bela diri, dan Yun Fei Yang hanya membutuhkan waktu 7 tahun, apa yang membuat Ye Ke lebih baik dari Yun Fei Yang adalah bahwa dia juga seorang alkemis yang luar biasa dan mulia yang sangat sulit untuk dicapai, menjadi. Ini cukup untuk menutupi kesenjangan di antara mereka. Jika Qin Fan tidak terlalu jahat, orang ini akan cukup mempesona, cukup untuk meninggalkan namanya di dinding kemuliaan, cukup untuk menjadi seorang jenius yang melampaui Yun Fei Yang dalam 100 tahun, dan cukup untuk menjadi objek ibadah semua orang. Sekarang, orang ini telah menantang Qin Fan. Untuk tingkat kejeniusan Ruolun, Ye Ke baru menjadi Master Ganda Dan Wu pada usia 26 tahun. Tentu saja, dia tidak sebaik Qin Fan yang memperoleh gelar yang sangat mulia ini pada usia 19 tahun. Namun, persaingan antar pejuang tidak memandang usia atau tingkat kejeniusan. Hanya kekuatan. Sebelum Qin Fan dan Ye Ke bisa menerobos ke Martial Lord, Qin Fan telah mengalahkan Ye Ke dalam pertarungan jenius. Namun saat itu keduanya sama-sama berimbang, dan sepertinya perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Faktanya, sangat sulit bagi Qin Fan untuk menang saat itu, dan itu hanya bisa dianggap sebagai kemenangan tipis. Sekarang keduanya telah menjadi master bela diri pada saat yang sama, apa hasilnya? Ketika dua kekuatan besar bertemu lagi, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Harus dikatakan bahwa saat Qin Fan dan Ye Ke, dua orang jenius yang tiada taraf, saling berhadapan dan bentrok, suasana di alun-alun kuil menjadi semakin memanas. Ye Ke, Qin Fan, memang mereka berdua, dan sekarang mereka saling berhadapan lagi. Kelompok kecil yang awalnya menduga bahwa orang kedua yang menyeberangi sungai Tianji adalah Qin Fan, saat ini, sang kultivator yang mengagumi Qin Fan pembicara angkat bicara, tidak mampu menahan kegembiraan dalam kata-katanya. Sebenarnya, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa sangka seseorang akan menyeberangi sungai Tianji setelah memasuki Tianjiding selama setengah tahun. Yang menggendongnya harus tersenyum pahit saat ini. Hei, sekarang tampaknya Qin Fan dan Ye Ke akan melakukan pertarungan menentukan lainnya. Bagaimana kalau kita menebak siapa yang akan menang di antara mereka? Pria yang mengagumi Qin Fan berkata dengan sedikit bercanda saat ini tertulis di wajahnya, seolah-olah dia adalah Qin Fan. Ini, tidak ada seorang pun di kelompok kecilnya yang dapat mengatakan apapun ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak tahan dengan kepuasan pria ini, tetapi mereka harus mengakui dalam hati bahwa sekarang mereka tidak menghargai Qin Fan lebih percaya. Keajaiban demi keajaiban, mulai dari saat mereka mengetahui bahwa orang yang baru saja menjadi raja bela diri memang adalah Qin Fan, bahkan jika itu adalah hal yang sulit dipercaya, jika itu terjadi pada pemuda berkemeja biru, mereka semua akan sangat merasakannya, lebih masuk akal. Meskipun saya mendengar bahwa Ye Ke memiliki seni bela diri yang kuat yang hanya dapat digunakan oleh Wu Zun, saat ini, untuk pertarungan yang menentukan di antara mereka, saya masih berpikir bahwa Qin Fan akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Kelompok kecil ini idenya hampir sama. Ye Ke memang kuat, namun lawannya adalah anak ajaib yang telah berkali-kali menciptakan keajaiban. Meski usianya tidak setua Ye Ke, dan latar belakang keluarganya tidak sebaik Ye Ke, ia sudah membuktikannya dengan fakta bahwa sekuat apapun lawannya, mereka tidak dapat menghentikannya untuk menciptakan keajaiban. Dia berdiri di sana, mewakili sang legenda. Ye Ke, apakah kamu ingin melawanku lagi? Qin Fan dengan tenang menatap pemuda berjubah putih sekitar 10 kaki darinya, dan berkata dengan suara pelan, tapi dia tahu bahwa pihak lain kamu pasti bisa dengar suaramu sendiri. Area kosong yang luas terpancar keluar di antara mereka, tanpa ada yang mendekat, dan sepertinya secara alami membentuk medan perang. Ya, saya kalah dari Anda dalam pertarungan jenius hari itu, dan saya yakin bahwa saya kalah. Tapi sekarang, Anda dan saya telah menjadi master bela diri,
dan saya ingin tahu bagaimana perbandingan kekuatan kita sekarang. Mengangkat kepalanya, dua sinar cahaya keluar dan saling memandang. Apakah kamu bersedia melawanku lagi? Ulangnya lagi. Empat mata saling berhadapan, ujung tajamnya berbenturan. Hanya dengan pandangan sekilas, keduanya dapat melihat di mata satu sama lain bahwa keunggulan tiada taraf yang mengguncang kehampaan. Keunggulan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dengan kemauan yang sangat kuat dalam seni bela diri. Meskipun Ye Ke telah dikalahkan oleh Qin Fan, saat ini, dia tidak memiliki pengaruh bayangan sama sekali. Di matanya, seseorang dapat melihat kemauan Ling Tian yang pantang menyerah dan gigih. Tidak pernah ada emosi apapun di wajah Fan. Mendengar hal itu, dia hanya menyetujuinya sebentar. Ye Ke sebenarnya adalah lawan yang sangat baik, dan dia mengungkapkan rasa hormatnya terhadap lawan seperti itu. Di saat yang sama, seperti Ye Ke, dia juga memikirkan tentang perubahan kekuatannya setelah menjadi Martial Lord. Qin Fan, aku tidak akan dikalahkan lagi hari ini. Mendengar janji Qin Fan, saat berikutnya, Ye Ke akhirnya menunjukkan ketajamannya, dan aura serta tekanan unik Wu Zun di sekujur tubuhnya seperti gunung berapi di laut dalam, dan tiba-tiba meletus seluruhnya dari dasar laut. Ketika keluar, momentum yang sangat kuat itu mencapai langit. Bahkan para jenius yang baru saja diteleportasi dari atas langit dan sama kuatnya. Setelah menghadapi aura Wu Zun yang sangat kuat ini, mereka mau tidak mau mundur ke tepi alun-alun lagi dari posisi semula yang jaraknya hampir 100 meter. Aura ahli bela diri Ye Ke terlalu kuat. Meskipun dia adalah seniman bela diri spiritual puncak dan telah berlatih di Tianjiding selama beberapa tahun, selama dia belum mencapai ranah ahli bela diri, mereka tidak dapat menahannya. Sebagian besar master seni bela diri spiritual bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan Martial Lord. Ye Ke menjadi jauh lebih kuat setelah menjadi master bela diri. Diriku dari kerajaan Dakun, yang awalnya memiliki kekuatan yang sama dengan Ye Ke, sangat terkejut saat ini dia masih belum bisa menerobos ke ranah Martial Lord. Hanya saja, Qin Fan, apa yang terjadi padanya? Kemudian, Mo Ye memandang pemuda berkemeja hijau yang berdiri di hadapan Ye Ke dengan ekspresi rumit, dan merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya di depan Qin Fan selama perang jenius. Bicaralah dengan liar. Namun akibatnya, kini ia malah tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan di depan Qin Fan, bahkan mengatakan bahwa ia tidak layak lagi menjadi lawan orang tersebut, sama seperti ia mengucapkan kata-kata serupa di depan Qin Fan. Pada saat ini, aura Qin Fan masih tertahan, tetapi di bawah tekanan aura luar Ye Ke, dia berdiri dengan mantap 10 kaki dari Ye Ke, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Aku juga tidak akan kalah. Qin Fan merasakan aura master bela diri Ye Ke yang sangat kuat dan merespons dengan ringan. Peng! Saat berikutnya, terdengar suara samar di kehampaan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aura kuat milik Wu Zun tiba-tiba meledak dan terpancar dari tubuhnya. Ditekan. Beberapa pejuang spiritual terbaik yang baru saja mundur jauh karena tekanan momentum Ye Ke mau tidak mau mundur sejauh tertentu lagi di bawah momentum Qin Fan. Terlebih lagi, orang-orang ini tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah kehilangan seluruh kekuatan mereka. Meskipun mereka berada lebih dari 100 meter jauhnya, mereka tidak dapat memikirkan satupun pemikiran untuk melawan. Hanya saja Wu Zun sangat kuat sekarang. Di alun-alun kuil, melihat pemuda berkemeja hijau di tengah alun-alun, semua orang kembali terkejut. Ye Ke, datang dan bertarung. Pada saat ini, Qin Fan tampaknya mendominasi dunia. Meskipun itu tidak disengaja, dia secara alami memiliki aura meremehkan dunia berkata dengan suara yang tak tertandingi. Langit di atas kuil tanah suci perlahan kembali normal setelah Qin Fan dipindahkan ke alun-alun kuil. Tetapi pada saat ini, karena tekanan momentum kuat Qin Fan, semua orang di alun-alun memiliki ilusi yang sia-sia. Warnanya tiba-tiba tampak menjadi grogi, seolah-olah akan ditekan. Secara bertahap, tidak ada suara sama sekali di alun-alun. Semua orang melihat ke tengah alun-alun dengan saksama. Mereka semua secara tidak sadar tertarik dengan momentum Qin Fan. Tapi ketika Ye Ke mendengar kata ayo bertarung dari Qin Fan, wajahnya menjadi serius. Kami baru saja menjadi master bela diri. Kenapa momentumnya jauh lebih kuat dari saya? Melihat pemuda berkemeja hijau tidak jauh dari sana, Ye Ke mencoba untuk tetap tenang di wajahnya, tetapi hatinya ketakutan. Kembali ke pertarungan jenius, dia bisa dikatakan setara dengan Qin Fan dalam hal momentum, dan dia bahkan memiliki beberapa keunggulan. Namun, baru setengah tahun berlalu dan pada saat ini, dia dapat dengan mudah merasakan perbedaan dalam momentum kesenjangan. Dia tidak sebaik Qin Fan.
Jika kita membaginya di sekitar aura di antara mereka berdua, maka Qin Fan saat ini menyumbang 2/3 dari aura ini, dan dia hanya dapat menyumbang 1/3. Kuatnya momentum tidak serta-merta menentukan hasil, namun jika momentumnya lemah, seperti berdebat dengan seseorang dan kehilangan 3 poin sebelum bertarung, meski tidak mungkin mengembalikan kemenangan dengan seni bela diri, tampaknya sulit. Dan kemenangan dalam persaingan momentum tidak hanya akan membuat Anda kuat dan bergerak maju dengan gigih, tetapi juga memberikan tekanan yang tidak terlihat pada lawan di tangan lawan. Kecuali Anda memiliki pola pikir yang sangat tinggi, hal itu akan sulit untuk ditampilkan sepenuhnya kekuatanmu. Bahkan dikatakan bahwa dalam pertarungan penentuan pencak silat pada umumnya, kekuatan momentum juga akan mempengaruhi besarnya pemanfaatan vitalitas langit dan bumi. Dengan semua ini, ketika Ye Ke mendengar Qin Fan mengucapkan kata-kata "ayo bertarung", dia sangat lemah sehingga sulit baginya untuk berbicara. Untungnya, kondisi pikirannya sangat baik, jika tidak, dia tidak akan bisa menantang lagi dengan begitu tenang di depan lawan yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Qin Fan, aku tahu ini mungkin kesempatan terakhirku untuk menang melawanmu, dan aku tidak akan menyerah. Kemudian, Ye Ke menarik napas dalam-dalam, membuang semua emosi negatif, dan melepaskan tekanannya sendiri sampai batas tertentu setelah membuat dirinya lebih tenang, dia berbicara perlahan. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia tahu bahwa Qin Fan menjadi master bela diri setelah membasmi semangat pemberontakan. Menurut legenda dan catatan, seniman bela diri spiritual manapun yang membasmi pemberontakan dan menjadi master akan menjadi jauh lebih kuat daripada dia, rata-rata master bela diri. Semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat Anda jadinya. Sekarang dia dan Qin Fan baru saja menerobos ke Martial Lord. Jika mereka masih tidak bisa mengalahkan satu sama lain, maka dia tahu bahwa akan lebih sulit untuk menang lagi di masa depan. Kong! Pada saat ini, pedang panjang di tangan Ye Ke mengeluarkan suara yang jelas, dan kemudian saat dia menarikan pedang panjang itu dengan ringan, sepertinya suhu di seluruh alun-alun kuil tiba-tiba turun drastis, dan bahkan di udara, pada kali ini, kepingan salju berjadewa satu demi satu. Energi elemen es yang dingin, keras, dan tajam bergetar di ruang terbatas ini. Ye Ke meminjam kekuatan energi langit dan bumi. Semua energi air dalam jarak 100 meter diserap oleh Ye Ke, berubah menjadi es dan salju. Alam Raja Bela Diri sungguh kuat. Merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menggigit, orang-orang di alun-alun kuil harus mundur lagi, karena semakin dekat mereka ke pusat, semakin dingin suhunya. Engah. Segera setelah itu, Ye Ke berhenti berbicara, dan mengambil langkah lembut ke depan dengan pedang panjangnya seperti naga. Di tengah deru es dan salju, dia tampak menyatu dengan dunia seputih salju. Huhuhuhu. Dan ketika Ye Ke masih berada sekitar 10 meter dari Qin Fan, sepertinya tornado besar tiba-tiba menggantung. Es dan salju di udara tiba-tiba berputar dengan gila-gilaan dalam bentuk silinder, dan sepertinya badai es dan badai es ini terjadi. Sueyun sepertinya mengelilingi Qin Fan. Ledakan. Getaran yang sangat besar mengguncang seluruh alun-alun candi, bahkan menyebabkan banyak orang yang berada di dekatnya berdiri goyah dan terjatuh ke tanah. Faktanya, orang yang paling dekat dengan ujian berada lebih dari 100 meter dari pusat begitu terpengaruh. Bisa dibayangkan, guncangan kali ini begitu kuat. Selanjutnya, ketika semua orang baru saja bereaksi terhadap keterkejutan tersebut, mereka terkejut menemukan 9 es besar tiba-tiba muncul di tengah alun-alun. 9 es ini berbentuk lingkaran dan mengelilingi sosok hijau yang dikelilingi di tengah. Permukaan es tersebut sehalus cermin, sehingga dapat memantulkan bayangan manusia. Saat ini, semua orang dapat melihat ada sosok putih di atas 9 es tersebut. Pedang panjang berbaju putih itulah yang hilang. Saya mendengar pagi ini bahwa Ye Ke memiliki keterampilan bela diri yang hanya Wu Zun yang dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Saya tidak menyangka keterampilan itu akan menjadi begitu kuat setelah digunakan. Melihat Ye Ke menampilkan keterampilan bela diri yang begitu kuat, semua orang bisa mau tak mau dia merasa terkejut. Angin dan salju masih menderu-deru di sekitar 9 es besar ini. Di area putih yang luas, Anda hanya dapat melihat samar-samar sosok hijau di antara mereka. Saat ini, semua orang tahu bahwa orang yang dikelilingi di tengah itu pasti Qin Fan. Tampaknya Qin Fan benar-benar terjebak di dunia es dan salju. Bisakah Qin Fan mengatasinya? Kekuatan Ye Ke setelah menjadi Martial Lord jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan mereka yang dengan tegas mendukung Qin Fan memiliki pertanyaan samar di hati mereka saat ini. Karena semua orang mengira kedua orang ini baru saja menjadi ahli bela diri, mereka semua berpikir bahwa tidak banyak perbedaan di antara mereka dalam hal pengendalian vitalitas dan kemampuan fisik lainnya, tetapi Ye Ke memiliki seni bela diri yang kuat.
Akankah Qin Fan menggunakan seni bela diri unicorn berwarna merah darah lagi? Namun, mengingat seni bela diri aneh yang digunakan oleh Qin Fan dalam pertempuran terakhir pertarungan jenius, semua orang masih memiliki ekspektasi terhadap Qin Fan saat ini. Namun mereka tidak tahu bahwa langkah Qin Fan akan memberikan efek nyata setelah keduanya menjadi master bela diri. Lagi pula, pada saat itu, semua orang hanya menyaksikan pertarungan menentukan antara Qin Fan dan Ye Ke melalui layar cahaya. Mereka tidak dapat merasakan gerakan seni bela diri Ye Ke sejelas sekarang, dan mereka juga tidak dapat secara akurat menilai kekuatan sebenarnya gerakan seni bela diri ini. Qin Fan, bergeraklah. Pada saat ini, suara Ye Ke tiba-tiba terdengar samar-samar, bergema di seluruh alun-alun kuil, tetapi sulit untuk mengetahui dari arah mana dia datang. 9 es besar dan 9 bayangan putih juga bergerak saat ini. Selama deru angin dan salju, hanya 9 bayangan putih yang terlihat, yang tampak seperti 9 sosok rapuh. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sama, secepat kilat, menuju sosok hijau yang dikelilingi oleh 9 es. Kecepatan pergerakan Ye Ke jauh lebih cepat dibandingkan setengah tahun lalu. Energi pedang es dan salju ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Master bela diri yang sebenarnya memang jauh lebih kuat daripada master bela diri yang dia jadikan sementara ketika dia meminum pil master imitasi sebelumnya. Melihat 9 bayangan dingin ini, hati Qin Fan juga bergetar. Pada saat ini, bahkan tubuhnya yang menentang surga terasa dingin sampai ke tulang, tetapi dia tidak panik sama sekali dan masih berdiri diam di tempat semula. Energi pedang dingin mendekati wajahnya, menusuknya dari segala arah. Rasa dingin sepertinya mengubahnya menjadi patung es seperti yang terjadi setengah tahun lalu. Peng saat ini, gempa yang tidak terlalu keras terdengar di tengah alun-alun. Namun, dengan suara ini, semua orang di alun-alun segera menyadari bahwa suhu di sekitar mereka tiba-tiba mulai melonjak. Bang diikuti dengan suara yang jauh lebih keras. Ketika getaran ini datang, semua orang dapat melihat bahwa di tengah alun-alun, Qin Fan diselimuti oleh perisai vitalitas merah menyala seluas 3 meter persegi. Begitu es dan salju yang menderu menyentuh vitalitas ini, penutupnya segera meleleh. Kemudian, saat perisai Yuan Qi merah menyala meluas dengan cepat, bahkan 9 bayangan yang tampaknya rapuh itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan setelah disentuh. Selain itu, energi panas yang dipancarkan dari perisai api Yuan Qi, dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar menghancurkan 9 es besar yang baru saja diubah Ye Ke. Di alun-alun, musim dingin tiba-tiba berubah menjadi musim panas yang terik. Di atas paviliun tinggi kuil, Jin Sang, yang menyaksikan pemandangan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap saat ini, dengan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak ada master bela diri di alun-alun di bawah, kecuali Jin Sang, sebagai yang lebih tua kuil, adalah orang suci semu yang asli. Puncak keberadaan Zun. Pada saat ini, dia dengan sensitif dapat merasakan perubahan vitalitas di kotak di bawah. Pada awalnya, itu sepenuhnya ditempati oleh energi air dan es, tetapi pada saat itu, energi api murni mengusir semua energi air dan es sejauh 100 meter dalam sekejap, meninggalkan Ye Ke kecuali apa yang baru saja dia lakukan tertarik pada pedang panjang di tangan mereka tidak memiliki energi dari langit dan bumi untuk dipinjam. Engah. Akhirnya, pedang panjang tubuh asli Ye Ke menembus perisai energi api Qin Fan. Namun, karena tidak ada elemen air energi langit dan bumi dalam jarak 100 meter untuk dipinjam, dia tidak dapat melanjutkan. Perisai energi ini tampaknya cukup bagus, pikir Qin Fan dengan santai saat ini. Dia pernah mengalaminya ketika dia dikejar oleh Qin Su dari keluarga Qin di Qi Guk Guk kuat. Jauh lebih kuat dari Qin Su. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dengan bangga, menghadap Ye Ke yang sudah 3 langkah darinya dan pedang panjang di tangannya, matanya tiba-tiba memadat. Lalu, sebuah pukulan tiba-tiba keluar. Di bawah tarikan pukulan ini, vitalitas langit dan bumi yang ganas dan berkobar sepertinya dijarah, bergegas menuju tinjunya, dan kemudian menghadap pedang panjang. Kemudian, seekor banteng merah menyala muncul, menelan sisa es dan salju terakhir dalam sekejap. Dentang. Saat berikutnya, suara tajam tiba-tiba terdengar di lapangan. Pedang panjang di tangan Ye Ke jatuh ke tanah, sementara tinju Qin Fan tergantung sekitar 2 inci di depan dahi Ye Ke dan berhenti dengan mantap. Seolah-olah adegan itu membeku, dan seluruh penonton membeku. Satu gerakan menentukan kemenangan atau kekalahan. Apa yang dilihat semua orang benar-benar luar biasa dalam hal kekuatan. Sulit dipercaya, banyak orang yang menatap kosong ke arah 2 orang di tengah alun-alun, seolah-olah mereka belum bereaksi. Ye Ke sangat kuat,
dan semua orang bisa melihat kekuatan seni bela diri yang dia gunakan di level Master Bela Diri, namun pertempuran ini berakhir tanpa keraguan. Ye Ke berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, namun Qin Fan hanya merespon dengan mudah, namun pada akhirnya Ye Ke berhasil dikalahkan. Benar-benar kalah. Ye Ke bahkan tidak bisa memegang senjatanya dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat pemandangan yang membeku, semua orang bisa membayangkan bahwa jika Qin Fan tidak menahan tangannya, Ye Ke mungkin akan kehilangan nyawanya. Qin Fan menang telak. Faktanya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Ye Ke tidak terlalu lemah. Faktanya, Ye Ke baru saja menerobos ke Wu Zun, dan sudah cukup bagus untuk memiliki kekuatan seperti itu, bahkan sebanding dengan levelnya. Wu Zun tingkat menengah, yang merupakan level 5 atau 6. Master seni bela diri biasa mungkin tidak dapat menggunakan seni bela diri sekuat Ye Ke. Jelas sekali bahwa hasil ini karena Qin Fan terlalu kuat. Sangat kuat. Semua orang tahu bahwa Qin Fan akan menjadi sangat kuat setelah menerobos ke Wu Zun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi begitu kuat. Jika Qin Fan dan Ye Kuelai berimbang setengah tahun yang lalu, apa yang dapat dilihat semua orang sekarang adalah bahwa mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Keduanya baru saja menerobos ke ranah Martial Lord sebelum terobosan, mereka hampir sama, tetapi setelah terobosan, mengapa jarak mereka begitu jauh? Bagaimana bisa seperti ini? Jelas kita baru saja menerobos ke ranah Martial Lord. Bahkan jika momentum Qin Fan lebih kuat dariku, mengapa kendalinya atas vitalitas langit dan bumi jauh lebih kuat dariku? Dan untuk seperti ini, dia dikalahkan oleh melihat Qin Fan. Ye Ke terkejut di dalam hatinya, tetapi dia juga bingung. Selama pertarungan menentukannya dengan Qin Fan barusan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa area seluas 100 meter dipenuhi dengan energi api yang dahsyat, sementara energi air yang dia butuhkan sama sekali tidak ada. Keluarganya memiliki warisan yang dalam dan sangat akrab dengan ranah Martial Lord. Dia tahu bahwa fenomena ini seringkali hanya terjadi ketika ranah dua orang berjauhan ranah Guiyuan, mereka semua hanyalah ahli bela diri tingkat pertama. Bahkan jika seni bela diri yang digunakan oleh Qin Fan lebih kuat dari seni bela diri tingkat surga miliknya, itu tidak akan mempengaruhi kendalinya atas vitalitas langit dan bumi. Meski masih banyak hal yang tidak dia pahami di dalam hatinya, Ye Ke tahu bahwa saat ini, dia memang dikalahkan. Dan jika Qin Fan tidak menahan diri, dia mungkin sudah mati saat dia menjadi Martial Lord. Qin Fan, kamu menang lagi. Kemudian, Ye Ke menarik napas dalam-dalam dan menghadapi tinju yang sangat panas yang tergantung di depan dahinya. Dia tidak adil jika kalah dari Qin Fan. Meskipun dia bisa meningkatkan kekuatannya jika dia menggunakan alkimia, dia tahu bahwa Qin Fan juga seorang alkemis, bahkan seorang alkemis yang lebih baik dari dirinya hasil. Tapi dia tahu bahwa pertempuran ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengalahkan Qin Fan. Setelah kekalahan ini, saya khawatir itu mungkin akan meninggalkan bayangan pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah melampaui keberanian anak laki-laki King Shan di depannya. Sejak saat itu, tidak peduli seberapa jauh dia melangkah, Qin Fan akan selalu merasa seperti gunung besar menekan di depannya, membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat melampauinya. Ye Ke, kamu sebenarnya adalah lawan yang sangat baik. Qin Fan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri, dan dia juga tampak sangat percaya diri. Fakta bahwa ia menjadi seorang master bela diri dengan mengalahkan musuh memang terbilang berbeda dengan orang biasa yang langsung menerobos menjadi seorang master bela diri. Di antara mereka, yang paling dirasakan Qin Fan secara langsung adalah kendali vitalitas dunia umumnya. Ahli bela diri hanya meminjamnya dari langit dan bumi, dan menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan pengakuan langit dan bumi, dan maka langit dan bumi akan memberikan vitalitas kepada ahli bela diri untuk digunakan. Namun baginya, ia langsung melawan surga, memperlakukan dirinya sebagai penguasa langit dan bumi, langsung mengumpulkan vitalitas yang ia butuhkan, dan menolak apa yang tidak ia butuhkan. Dengan sumber daya yang sama, secara alami Anda akan mendapatkan lebih banyak dengan merampas daripada meminjam. Tentu saja, Martial Lord tingkat tinggi dapat meminjam vitalitas yang lebih luas daripada Martial Lord tingkat rendah. Jika Anda bertemu dengan Martial Lord tingkat tinggi, Anda dapat meminjam vitalitas dalam jumlah besar di luar lingkup kendali Qin Fan, seperti melamar langsung ke atasan Anda. Dia mentransfer perintah dan meminjam pasukan besar untuk langsung mengalahkan area yang bisa dikendalikan Qin Fan. Qin Fan dan Ye Ke baru saja menerobos ke Wu Zun, dan jangkauan Yuan Qi yang dapat mereka pinjam dan kendalikan adalah sekitar 100 meter. Dalam jarak yang sama, jika Yuan Qi adalah prajurit di tangan Wu Zun, maka Ye Ke secara alami tidak bisa mengendalikan ini.
lawan Qin Fan untuk kekuatan militer di daerah ini. Dapat dikatakan bahwa jika mereka berada dalam kisaran vitalitas yang sama, Qin Fan adalah kaisar lokal, mengendalikan semua sumber daya, dan semua vitalitas harus mematuhi kendalinya. Terlebih lagi, karena Qin Fan memiliki kendali mutlak atas vitalitas, penggunaan vitalitas di tangannya akan menjadi lebih murni, sama seperti prajurit di tangannya adalah tentara elit lebih kuat dari dirinya. Wu Zun, lawan dapat memobilisasi lebih banyak tentara dari luar, tetapi jika jumlah mereka tidak terlalu banyak, mereka juga bukan tandingan Qin Fan. Yah, menurutku dengan kekuatanku saat ini, tidak termasuk faktor-faktor seperti seni bela diri, tidak banyak raja bela diri di bawah level ke-7 yang bisa menjadi lawanku. Qin Fan diam-diam memperkirakan kekuatannya sendiri dan menebak bahwa dia bisa menyaingi marsial selanjutnya tuan-tuan. Dan jika Yuan Qi adalah seorang prajurit, dan kemurnian kendali Yuan Qi dibagi antara prajurit elit dan prajurit biasa, maka keterampilan bela diri ini setara dengan seni perang. Kemurnian vitalitas dan seni bela diri semuanya mempengaruhi kekuatan Wu Zun. Dengan kata lain, prajurit biasa pun dapat mengerahkan kekuatan yang besar selama mereka memiliki keterampilan militer yang baik. Sama seperti Ye Ke, setelah berlatih di Tianjiding, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang vitalitas langit dan bumi. Oleh karena itu, vitalitas yang awalnya ia kuasai cukup murni, dan seni bela dirinya juga sangat kuat. Saya belum pernah bertemu orang mesum seperti Qin Fan, dia bahkan bisa menghadapi master bela diri tingkat 5 biasa. Sayang sekali, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui Anda dalam hidup ini. Pada saat ini, Ye Ke memandang Qin Fan di depannya, pemuda berkemeja hijau yang sebanding dengan legenda. Setelah yang terakhir melepaskan tinjunya, dia tampak benar-benar tenang. Mereka semua santai dan kemudian berbicara dengan suara yang rumit. Ye Ke, seni bela diri terletak pada melampaui dirimu sendiri. Mendengar ini, Qin Fan hanya bisa sedikit mengernyit, dan kemudian berkata kepada Ye Ke secara formal. Faktanya, mereka tidak mengenal satu sama lain sebelum bertarung. Setelah 2 pertarungan dengan Ye Ke, dia juga sangat mengagumi Ye Ke teratas karena dia. Seni bela diri terletak pada melampaui diri sendiri secara terus-menerus. Ye Ke terkejut, dan kemudian mulai berpikir secara mendalam. Faktanya, bukan hanya Ye Ke. Saat ini, semua orang di alun-alun kuil tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam-dalam setelah mendengar kata-kata ini. Memang kemunculan Qin Fan merupakan sebuah legenda, namun memang menjadi pukulan telak bagi sebagian orang. Yang lain gagal melewati ambang alam Martial Lord setelah berlatih selama 10 atau 8 tahun, tetapi Qin Fan hanya melewatinya dalam waktu setengah tahun. Sebaliknya, meskipun semua orang mengagumi dan memuja Qin Fan, pada saat yang sama itu tidak bisa dihindari bagi saya merasakan sedikit pukulan. Kata-kata Qin Fan seperti membunyikan bel. Meski sederhana, namun sangat keras dan segera membangunkan orang-orang ini. Ya, seni bela diri terletak pada terus-menerus melampaui diri sendiri. Setiap orang memiliki kesempatan dan takdirnya sendiri. Karena beberapa hal tidak dapat diubah, mengapa saya harus terjebak dalam kepompong? Rata-rata. Selama kamu mengerti, Qin Fan merasa lega ketika dia melihat Ye Ke dengan cepat, mengetahui bahwa pengetahuan seni bela diri pemuda berjubah putih di depannya memang sangat tinggi, dan dia pasti akan mencapai prestasi besar di bidangnya, masa depan. Haha, Qin Fan, meskipun dikatakan bahwa seni bela diri terletak pada melampaui diri sendiri, jika kita bertemu lagi lain kali, aku masih berharap untuk bertarung denganmu lagi. Setelah Ye Ke mengetahuinya, dia mendapatkan kembali keanggunannya mudah, dia menatap Qin Fan dan berkata sambil tersenyum. Selamat datang kapan saja, Qin Fan juga tersenyum. Namun, Qin Fan, sebaiknya aku memberitahumu bahwa keluargaku memiliki tempat rahasia Martial Lord yang sangat bermanfaat bagi ranah Martial Lord. Aku pasti akan berlatih lebih keras setelah aku kembali kali ini. Lain kali kita bertemu, saya pikir saya akan melakukannya. Saya tidak bisa menang melawan Anda, tapi setidaknya saya tidak akan kalah semudah yang saya alami hari ini. Setelah dibangunkan oleh kata-kata Qin Fan, Ye Ke dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Seperti yang Anda katakan, setiap orang memiliki peluangnya masing-masing. Menang atau kalah tidak penting. Selama Anda bisa melampaui diri sendiri, Anda akan mendapat untung. Ya, kamu benar sekali. Yibu mengangguk setuju, lalu mengangkat tangannya dan melanjutkan, sekarang kita semua telah menjadi raja bela diri, dan di tanah suci Zhenwu ini, kecuali di beberapa tempat tertentu, tidak ada raja bela diri, banyak keuntungan dari berlatih, jadi saya pikir inilah waktunya bagi kita untuk mengucapkan selamat tinggal. Kita akan minum-minum dan berbicara dengan Anda lagi, dan mengeksplorasi seni bela diri bersama. Pasti.
Qin Fan juga berkata dengan tangan di tangan. Haha, kalau dipikir-pikir, saya telah berada di tanah suci Zhenwu ini selama hampir 10 tahun, dan sekarang saya sangat merindukan rumah saya. Saya tahu bahwa saudara Qin mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan di sini, jadi saya akan mengambil yang pertama langkah. Ye Ke mengusap tangannya. Sisiu tidak lagi tinggal dan berjalan langsung ke kuil tanah suci, di mana terdapat susunan teleportasi khusus yang mengarah ke dunia luar. Prajurit pada dasarnya membawa semua barang miliknya, tetapi tidak ada yang perlu dikemas, jadi Ye Ke berjalan-jalan dengan bebas. Dan Ye Ke benar, meskipun Qin Fan sedikit khawatir dengan situasi keluarga Qin di Nanfeng, dia tidak bisa pergi dulu karena Qin Li masih di sini dan dia harus mengucapkan selamat tinggal apapun yang terjadi. Setelah Ye Ke pergi, hanya Qin Fan yang tersisa di tengah alun-alun kuil. Saat ini, pemuda berkemeja hijau ini sudah menjadi legenda di mata semua orang, dan Ye Ke yang baru saja pergi dianggap sebagai kontributor utama legenda tersebut. Aku hampir pergi. Setelah Ye Ke pergi, Qin Fan berpikir sendiri. Tanah suci bela diri sejati ini, seperti yang dikatakan Ye Ke, memiliki keterbatasan. Gua spiritual di sini sangat tidak cocok untuk budidaya raja bela diri, dan bahkan sulit bagi raja bela diri untuk tinggal di puncak Tianji seni bela diri, baginya saat ini, tidak ada gunanya bertahan. Dan dia memang sedikit khawatir dengan keluarga Nanfeng. Meskipun ada perintah suci dari Tuan Suci Kuil Zhenwu, yaitu Tuan Suci, dia tidak dapat menjamin bahwa keluarga Qin di Qiguk-guk tidak akan mempermainkannya. Keluarga Nanfeng Qin awalnya adalah keluarga Zhenwu tingkat 9. Meskipun Qin Fan dipromosikan menjadi keluarga Zhenwu tingkat kelima, latar belakangnya sangat rendah. Tanpa Qin Fan, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keluarga Qiguk-guk Qin tingkat keluarga Zhenwu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Qiguk-guk Qin cabang keluarga manapun mungkin lebih baik daripada keluarga Nanfeng Qin. Namun, alasan yang lebih penting mengapa Qin Fan terburu-buru untuk pergi adalah jika 1 tahun telah berlalu, hanya akan ada 4 tahun tersisa sebelum perjanjian 5 tahun. Meskipun dia sekarang telah menjadi raja bela diri, dan jauh lebih kuat daripada rata-rata martial lord muda, tetapi keluarga Qin di Qiguk-guk memiliki santo bela diri. Dia tahu betul bahwa menghadapi Martial Saint, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, tidak akan ada peluang untuk menang. Selain itu, dia mendengar bahwa Qin Su, Martial Saint dari keluarga Qin di Qiguk-guk, bukanlah Martial Saint biasa dan merupakan Martial Saint tahap akhir. Hanya jika Qin Fan menjadi Martial Saint dalam 4 tahun ini dia bisa menjadi lawannya. Menjadi seorang Martial Saint sangatlah sulit. Meskipun Qin Fan telah diberkati oleh Dewa Bela Diri Sejati, telah memahami banyak prinsip seni bela diri, dan mendapat bantuan teratai emas dan ramuan, dia masih belum memiliki keyakinan mutlak sampai sekarang. Sama seperti menjadi seorang master bela diri, menjadi seorang Martial Saint tidak dapat dicapai hanya dengan berlatih sepanjang waktu. Jika tidak, jumlah Martial Saint tidak akan mencapai 1% pun dari master bela diri. Jika menjadi seorang Martial Master berarti menyeberangi sungai, jadi jika ingin menerobos ke Wusheng harus menghadapi sungai yang lebar atau bahkan laut. Jika dia ingin menjadi Martial Saint dalam waktu 4 tahun yang singkat, satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Qin Fan sekarang adalah dengan mengandalkan benih ibel. Masing-masing dari 5 benih ibel ini sangat ajaib. Tidak hanya dapat meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan, benih ibel juga mengandung banyak misteri seni bela diri. Terutama ketika Qin Fan menerobos ke Martial Lord, dia sangat memahami hal ini benih. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia telah memurnikan 3 benih ibel, waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke Martial Lord akan memakan waktu setidaknya 2 kali lebih lama. Sebelum menerobos ke Wuzun, Qin Fan telah mampu menggunakan tanah suci Zhenwu ini untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, jadi dia tidak memiliki banyak keinginan untuk spesies ibel. Tapi sekarang setelah menerobos ke Wuzun, setelah merasakan kesulitannya dari kultivasi normal, dia tiba-tiba memikirkan benih ibel, hatiku segera menjadi sangat panas. Tidak ada kultivator, terutama yang juga seorang alkemis, yang dapat menahan godaan spesies ibel ini. Memikirkan benih ibel, Qin Fan ingin bergegas ke kuil tanah suci dan menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi, sehingga dia dapat segera menemukan benih ibel keempat. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak segera meninggalkan tanah suci Zhenwu adalah bahwa Qin Li tentu saja adalah satu-satunya perhatiannya. Memikirkan wanita cantik yang seperti bunga teratai, Qin Fan tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya. Qin Li selalu memiliki tempat khusus di hatinya, anehnya, perasaan itu merasuk jauh ke dalam jiwanya. Sebelum pergi, dia ingin bertemu Qin Li lagi. Saya ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai saudara perempuan saya sekarang.
Adik perempuan saya sangat berbakat dan memiliki konstitusi khusus. Di bawah bimbingan Penatua Zixia yang misterius, saya pikir dia seharusnya telah berkultivasi setidaknya ke tingkat ke-9 Master Seni Bela Diri Spiritual. Saya hanya tidak tahu apakah dia perlu masuk. Puncak Tianji. Melihat puncak Gunung Ungu di timur kuil, dia diam-diam berpikir bahwa ketika dia dan Qin Li pergi ke hutan belantara selatan beberapa bulan yang lalu, kekuatan yang terakhir bahkan melampaui dirinya. Sekarang dia telah berhasil menembus Wu Zun, dia memperkirakan kemajuan Qin Li tidak akan jauh lebih buruk. Pada saat ini, Qin Fan melihat sekeliling alun-alun dan menemukan bahwa masih banyak orang yang berdiri di alun-alun memandangnya. Kebanyakan dari mereka tampak seperti penggemar setia selebriti di kehidupan mereka sebelumnya. Haha, kesenangan sudah berakhir, saatnya kalian semua pergi. Qin Fan tidak bisa menahan senyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berbicara dengan keras. Suaranya tidak keras, tetapi di bawah infus vitalitas, itu dapat dengan mudah menular ke telinga semua orang. Setelah mengatakan itu, dia berhenti berlama-lama dan berjalan lurus menuju puncak Gunung Ungu yang menjulang tinggi. Puncak Gunung Ungu ini telah tertutup kabut ungu selama bertahun-tahun, membuatnya terlihat sangat misterius. Puncak Zixia dikatakan sebagai tempat retret Penatua Zixia, salah satu pengendali sebenarnya kuil Tanah Suci. Ada banyak misteri yang bahkan tidak bisa didekati oleh orang biasa. Qin Li adalah murid Penatua Zixia, jadi tentu saja dia juga praktek di sana. Qin Fan. Namun, ketika Qin Fan mencapai tepi alun-alun, sebuah suara menghentikannya. Kai Xuan. Melihat pemuda di depannya yang, seperti Yi Ke, suka mengenakan jubah putih, Qin Fan berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, Kai Xuan tampak bangga dengan angin dan salju, dan bunga plum yang dingin. Dia tampak anggun dan anggun, tetapi pada saat yang sama, dia tampak lebih pendiam juga sepenuhnya tersembunyi. Qin Fan, selamat telah menjadi Raja Bela Diri. Kai Xuan perlahan berjalan ke arah Qin Fan dan berkata sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa sekarang dia merasakan tekanan samar yang tak terlihat berdiri di depan Qin Fan. Ini tidak dirilis dengan sengaja oleh Qin Fan, itu adalah paksaan alami dari Master Bela Diri yang kuat. Wu Zun, ahli seni bela diri. Merasakan tekanan di bawah bimbingan seorang ahli seni bela diri adalah hal yang wajar. Haha, kamu tidak buruk, kamu sudah menjadi seniman bela diri spiritual 3 kutub, kata Qin Fan sambil tersenyum lembut. Faktanya, sebelum memasuki tanah suci Zhenwu, Kai Xuan hanyalah seorang seniman bela diri bawaan tingkat 5. Beberapa bulan yang lalu, dia berhasil menembus master seni bela diri spiritual, dan sekarang dia telah mencapai ranah bela diri spiritual tingkat ketiga, artis. Dalam 1 tahun, dia beralih dari seniman bela diri bawaan tingkat kelima ke seniman bela diri spiritual tingkat ketiga. Bahkan jika keluarga Kai memiliki metode rahasia khusus, kecepatan ini sudah sangat cepat. Tentu saja, ini tidak bisa dibandingkan dengan Qin Fan. Sebenarnya, ini terutama berkat kamu. Jika kamu tidak memberiku setengah dari nilai kontribusi aliansi besar sehingga aku bisa menukarnya dengan poin spiritual tingkat tinggi, bagaimana aku bisa mencapai level 3 kutub seniman bela diri spiritual begitu cepat? Kai Xuan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ada satu kalimat yang tidak dia ucapkan dengan lantang, karena kecepatan abnormal Qin Fan sangat merangsang dia dan membuatnya berlatih hampir mati-matian selama lebih dari setengah tahun. Qin Fan hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Apakah kamu berencana meninggalkan tanah suci Zhenwu dan kembali keluar? Setelah hening beberapa saat, Kai Xuan bertanya lagi. Baiklah, ucapkan selamat tinggal pada tunanganku, lalu aku akan pergi. Qin Fan mengangguk dan berkata, tapi dia menyebut Qin Li tunangannya di depan orang lain. Sebenarnya aku sedikit rindu rumah. Sudah lebih dari setahun aku tidak menghubungi keluargaku. Aku takut mereka akan mengkhawatirkanku. Haha, sejujurnya, yang paling aku rindukan adalah gadis itu di rumah. Jika Qin Fan kembali ke rumah kali ini, saya melewati kota Luo, tolong beritahu saya bahwa saya aman, lanjut Kai Xuan. Tidak masalah, aku pasti akan membawanya, kata Qin Fan sambil tersenyum, memikirkan Kai Yao yang sedikit sombong tapi lucu, dia sedikit tersentuh di dalam hatinya. Tapi dia tidak memikirkannya lagi. Itu adalah kebaikan yang indah yang sulit untuk ditanggung. Haha, ayo kita ucapkan selamat tinggal. Aku harus kembali berlatih. Lain kali kita bertemu, mari kita minum dan mengobrol. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Kai Xuan membungkukkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Dia baru saja menonton Qin Fan dan dia juga memiliki beberapa wawasan dari pertarungan Yi Ke. Tunggu, melihat Kai Xuan berbalik dan pergi, Qin Fan berpikir sejenak dan menghentikannya. Ada apa?
Kaisuan menoleh ke belakang dan bertanya. Ini dia, lanjutkan. Qin Fan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di tangannya, dan kemudian dengan santai melemparkan ramuan bening dengan kilau emas misterius ke arah Kaisuan. Ini adalah... Kaisuan terkejut. Saat dia melihat pil ini, dia tahu itu bukan pil biasa. Imitasi Zundan. Qin Fan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan santai. Imitasi Zun, eliksir. Mendengar ini, Kaisuan tidak bisa menahan perasaan terharu di wajahnya. Ramuan penghormatan semu ini tidak dapat dimurnikan tanpa bantuan titik spiritual khusus dari tanah suci Zhenwu. Bahkan keluarga bangsawan Zhenwu kelas 1 dengan warisan keluarga ribuan tahun tidak memiliki persediaan ramuan ini. Hal ini dapat memudahkan seniman bela diri spiritual untuk melewati ambang batas dunia seni bela diri. Bagi seniman bela diri spiritual puncak, pil ini hanyalah pil dewa. Pil suci benar-benar tak ternilai harganya di luar, dan tidak ada yang akan menjualnya. Ini sangat berharga. Itu sangat berharga sehingga Kaisuan terlalu malu untuk menerimanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, sungguh berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ambillah, aku harap kamu membuat terobosan ke Martial Lord sesegera mungkin. Qin Fan hanya berkata dengan ringan, lalu berbalik, melambaikan tangannya, dan berjalan lurus menuju puncak Zixia. Qin Fan, aku berhutang banyak padamu sekarang. Melihat sosok Qian yang pergi, Kaisuan bergumam dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka bahwa persahabatan awalnya akan ditukar dengan perbuatan baik yang begitu besar. Saya harus mengatakan bahwa jika Qin Fan membutuhkan bantuan di masa depan, dia pasti akan memberikan dukungan penuhnya. Perjalanannya seperti berjalan-jalan santai, namun kecepatan Qin Fan tidak lambat. Puncak Zixia berjarak lebih dari 10 mil dari alun-alun kuil, namun ia dengan cepat sampai di kaki gunung. Berdiri di kaki gunung, Qin Fan menatap puncak gunung yang tertutup kabut. Bahkan dengan penglihatannya yang jauh melebihi orang biasa, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas. Tampaknya ada banyak misteri yang tersembunyi di awan ungu. Sekarang aku telah menjadi raja bela diri, haruskah Penatua Zixia mengizinkanku mendaki gunung untuk melihatnya? Pikir Qin Fan diam-diam di dalam hatinya. Menjadi seorang master bela diri, statusnya telah meningkat dan dia bukan lagi seorang siswa tanah suci biasa. Dan berdasarkan hubungannya dengan Qin Li, dia menduga Penatua Zixia akan memberinya Mi. Qin Li saat ini sedang mundur pada saat kritis. Dia tidak dapat melihatmu. Kamu harus pergi dulu. Namun, tepat ketika Qin Fan hendak mengirim pesan untuk berkunjung, sebuah pesan tiba-tiba datang dari puncak gunung, yang membuatnya tidak bisa menahan senyum masam di wajahnya. Saya ingin tahu apakah junior ini bisa menunggu di sini. Kata Qin Fan dengan enggan. Ayo pergi, jangan lewatkan kesempatan di sini. Suara Penatua Zixia terdengar lagi secara misterius dan samar, dan kemudian Qin Fan merasakan kekuatan khusus yang langsung mengirimnya beberapa mil jauhnya. Lebih tepatnya, alamat. Qin Fan merasa terkejut ketika dia melihat puncak Zixia, yang hanya ada di depannya, sudah berada beberapa mil jauhnya darinya dalam sekejap. Dia sudah menjadi seorang martial lord yang kuat, dan dia bukanlah seorang martial lord biasa. Pemahamannya tentang berbagai aturan dan pengendalian energi vitalitas tidak tertandingi oleh martial lord biasa, dan bahkan sebanding dengan martial saint dalam beberapa aspek. Tetapi di bawah kekuatan misterius tadi, Qin Fan tidak punya waktu untuk melawan, atau dengan kata lain, dia tidak dapat melawan sama sekali. Tubuhnya sepertinya tidak terkendali langsung terkena kekuatan itu. Sebuah kekuatan dikirim jauh. Kekuatan Penatua Zixia ini tak terduga. Qin Fan melihat lagi ke puncak berasap beberapa mil jauhnya, diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Ada rumor di Tanah Suci bahwa Penatua Zixia pernah membasmi monster tingkat 9 yang kuat, dan dikatakan bahwa monster tingkat 9 yang dapat dengan mudah dia basmi hanya dengan satu gerakan sulit untuk dibasmi oleh para santa bela diri biasa sudah memiliki kecerdasannya masing-masing, dan selain kebanyakan dari mereka terlahir kejam dan kejam, mereka bahkan sama dengan manusia yang kuat. Penatua Zixia dapat dengan mudah membasmi monster level 9, dan orang dapat membayangkan kekuatannya. Dia ingat ketika dia pertama kali tiba di kuil Tanah Suci, dia melakukan kontak dekat dengan Penatua Zixia. Pada saat itu, Penatua Zixia datang untuk menjemput Qin Li. Dia hanya berjarak belasan meter darinya, tetapi saya ingat itu pada saat itu kali ini, dia tidak merasakan banyak tekanan dari Zixia yang lebih tua ini. Apakah keadaan itu adalah kembalinya ke alam yang legendaris? Dia seharusnya melampaui keadaan Martial Saint. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk terus berpikir, hanya saja dia merasa sedikit berbeda dari orang suci lainnya.
Itu sulit untuk mengetahui siapa yang berada di level lebih tinggi dan siapa yang lebih kuat. Dia tahu bahwa orang-orang suci ini juga merupakan eksistensi yang melampaui ranah para suci bela diri, tetapi sekarang dia tidak dapat membedakan mereka sama sekali. Singkatnya, baginya, mereka masih merupakan eksistensi yang tidak dapat dia tandingi sama sekali. Peluang. Qin Fan kemudian teringat apa yang dikatakan Penatua Zixia kepadanya di akhir. Kalimat, "Jangan lewatkan kesempatan," masih membuatnya merasa sedikit curiga, dan dia tidak tahu apa artinya. Lupakan saja, lebih baik tidak memikirkannya. Sekarang adikku sedang mengasingkan diri dan Penatua Zixia tidak mengizinkanku menunggunya, maka aku akan meninggalkan tanah suci dulu. Setelah berpikir sejenak, dia masih tidak mengerti kenapa, jadi dia menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya, hanya bergumam. Baginya saat ini, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Selain itu, dia juga sangat percaya pada Qin Li, mengetahui bahwa dengan bakat lawannya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke Martial Lord. Menurut perjanjian awal antara dia dan Qin Li, setelah Qin Li meninggalkan pengasingan, jika Penatua Zixia mengizinkannya, Qin Li secara alami akan kembali ke keluarga. Jika Penatua Zixia tidak mengizinkannya, maka percuma dia memaksanya. Kekuatannya mungkin tidak sebaik orang lain, jadi bagaimana dia bisa memaksakan diri. Ini juga alasan mengapa Qin Fan memutuskan untuk meninggalkan tanah suci lebih awal. Meskipun dia menjadi seorang Martial Lord, belum lagi membandingkannya dengan level Holy Lord dan Penatua Zixia, bahkan dibandingkan dengan keluarga Qin di Kiguk-guk, dia masih terlihat seperti itu, lebih lemah. Kekuatan, hanya dengan terus meningkatkan kekuatan Anda dapat mengendalikan nasib Anda sendiri, dan Anda tidak akan membiarkan situasi muncul di mana Anda bahkan tidak dapat melindungi istri Anda sendiri atau bahkan bertemu dengannya. Saya harap saya berhasil menemukan benih ibel keempat setelah saya keluar kali ini. Pada saat ini, Qin Fan berbisik di dalam hatinya, dan selama dia menemukan benih ibel keempat, dan dengan sedikit dukungannya, dia akan melakukannya, jangan takut dengan penunjukan 5 tahun. Saya memiliki keyakinan untuk menerobos ke Martial Saint sebelum batas waktu. Memikirkan hal ini, Qin Fan kemudian kembali ke arah kuil Tanah Suci. Susunan teleportasi yang mengarah keluar ada di kuil. Di depan sebuah ruangan di lantai 7 kuil Tanah Suci. Di dalam ruangan ini ada susunan teleportasi yang mengarah keluar. Seorang diaken kuil membawa Qin Fan ke dalam dan berkata, "Terima kasih, Tuan Diakon." Qin Fan berkata dengan sopan. Sama-sama, sikap diaken kuil terhadap Qin Fan juga sangat baik. Bagaimanapun, Qin Fan tampaknya jenius, dan dia dihargai oleh kuil mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja dengannya di masa depan. Kamu harus menjadi penatua kuil untuk membuka susunan teleportasi ini, jadi kamu harus menunggu di sini sebentar, kata diakon kuil, lalu pergi. Setelah beberapa saat, Qin Fan melihat Jin Sang berjalan mendekat. Saya telah bertemu penatua Jin. Qin Fan memberi hormat. Haha, aku baru datang ke sini setahun sebelum menjadi Raja Bela Diri dan pergi. Qin Fan, aku khawatir kamu adalah orang pertama sejak keberadaan Tanah Suci Zhenwu ini. Dia, kata Jin Sang sambil tersenyum, matanya dipenuhi kekaguman. Saya akhirnya tidak mengecewakan Anda, Penatua Jin, tetapi berkat perhatian dan bantuan Anda, kata Qin Fan dengan rendah hati. Faktanya, Jin Sang merawatnya dengan baik setelah dia memasuki Tanah Suci Zhenwu, jadi dia merasa tulus untuk Jin Sang. Haha, aku hanya mengikuti aturan kuil. Yang paling penting adalah mengandalkan dirimu sendiri. Jin Sang tersenyum puas. Qin Fan tidak hanya tidak mengecewakannya, tetapi jauh melebihi ekspektasinya. Ketika dia mengirim Qin Fan ke puncak Tianji, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Qin Fan akan menyeberangi sungai Tianji dan menerobos ke Wu Zun dalam waktu setengah tahun untuk pertama kalinya. Dan dia tetap menjadi orang yang berbudi luhur dengan membasmi musuh-musuhnya. Ini agak sulit dipercaya baginya, seorang tetua kuil yang berpengetahuan luas dan terbiasa melihat orang-orang jenius. Setelah jeda, dia melanjutkan, tetapi kenyataannya, Qin Fan, kamu baru berada di Tanah Suci Zhenwu ini selama setahun. Kamu bahkan belum pernah ke banyak tempat di Tanah Suci ini, dan kamu belum melihat banyak pemandangan. Sangat disayangkan, Qin Fan juga berkata sambil tersenyum. Setelah dia menjadi Martial Lord, dia bisa berbicara dan tertawa bebas di depan Jin Sang. Faktanya, karena izin khusus dari Holy Lord, dia hanya mengunjungi 4 kutub hutan belantara selatan, dan belum pernah ke 3 kutub Dongjiang, Xiyuan, dan Beiyuan. Tapi Penatua Jin, kamu juga harus tahu apa yang terjadi padaku. Meski sayang, aku tidak punya banyak waktu. Bagiku,
Tanah suci ini benar-benar tidak cocok untuk budidaya alam martial lord tak berdaya. Haha, Qin Fan, sebenarnya inilah yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Jin Sang tersenyum dan berkata, ya, puncak langit dan roh tidak terlalu efektif untuk alam Wuzun, tetapi kenyataannya tampaknya demikian, bahwa empat kutub mungkin ada beberapa peluang bagi Anda di tempat-tempat ini, dan jika Anda pergi jauh ke wilayah kutub, itu juga cocok untuk Anda praktikkan. Kamu tahu, sebenarnya, tanah suci kami mungkin tidak menetapkan agar kamu segera pergi setelah mencapai Martial Lord. Jin Sang melirik ke arah Qin Fan dan berbicara dengan keras. Ini, Qin Fan terkejut. Dia tahu apa yang dikatakan Jin Sang. Faktanya, ada gunung Wuzun di tanah suci Zenwu tanah untuk berlatih. Tapi selain tanah suci, orang-orang ini ada kebu dewa, kalau tidak maka tidak akan muncul di hari kerja. Adapun kesempatan yang dikatakan Jin Sang tentang tanah empat kutub, menurutnya mengacu pada empat pilar emas di lantai pertama kuil tanah suci. Di empat pilar emas tersebut, sering muncul berita tentang tanah empat kutub, dan beberapa di antaranya pesan tersebut secara khusus dikirimkan kepada para Wuzun di Gunung Wuzun dan harus masuk jauh ke wilayah kutub. Sama seperti pisau dapur raja, Qin Fan mendapatkannya di Wastelen Selatan setelah melihat berita di pilar emas. Itu masih tidak berhasil. Sejujurnya dengan Penatua Jin, saya sebenarnya memiliki beberapa kesempatan dan harus kembali keluar. Tetapi setelah berpikir sejenak, Qin Fan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan keras. Meskipun mungkin ada banyak hal baik di negeri empat kutub ini, jika menyangkut peluang, apalagi yang bisa dibandingkan dengan spesies Ibel. Qin Fan samar-samar merasa bahwa benih Ibel keempat ini tidak akan ada di tanah suci Zenwu, jadi dia memilih untuk kembali keluar. Haha, tampaknya Holy Lord benar-benar pintar dan telah menghitung sebelumnya bahwa kamu pada akhirnya akan memilih untuk pergi. Pada saat ini, Jin Sang sepertinya telah mengetahui bahwa Qin Fan seperti ini, dan kemudian sebuah tanda emas muncul di tangannya. Kemudian dia menyerahkannya kepada Qin Fan dan melanjutkan ambil perintah tanah suci ini. Jika Anda ingin kembali lagi di masa depan, bawalah untuk menemukan Penatua Xiao Jing di tanah suci Zenwu Kerajaan Dakian, dan dia akan membawamu masuk lagi. Perintah tanah suci. Qin Fan mengambil token itu dan merasa sedikit terkejut lagi. Mendengarkan apa yang dikatakan Jin Sang, sepertinya para orang suci benar-benar dapat memprediksi masa depan. Jadi, masih bisakah mereka memperhitungkan bahwa mereka akan kembali ke tanah suci Zenwu lagi? Qin Fan sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan orang-orang suci ini. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Ambisi terbesarnya adalah mengendalikan takdirnya sendiri. Kini sepertinya takdirnya selalu ada di tangan orang lain, bahkan ada perasaan diatur. Sepertinya aku benar-benar seperti bidak catur di papan catur. Qin Fan kemudian berpikir dalam hati. Jadi, terima kasih kepada Penatua Jin dan semua orang suci. Namun, dia pulih, menyingkirkan tatanan tanah suci, dan dengan sopan berterima kasih kepada Jin Sang tanpa mengungkapkan setengah dari pikirannya. Ketika bidak caturnya tidak cukup kuat, dia dapat mengikuti aturan papan catur untuk sementara, jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang setelah ditinggalkan. Haha, Qin Fan bisa dikatakan legenda dengan prestasimu. Jadi kami akan mengukir namamu di dinding kejayaan kuil tanah suci kami untuk mendorong generasi mendatang agar bekerja keras dalam berkultivasi. Sebagai tanggapan, Qin Fan hanya merentangkan tangannya dan mengatakan itu tidak masalah. Selain itu, kuil kami juga memiliki beberapa hadiah untukmu. Awalnya adalah beberapa senjata seni bela diri dan ramuan, yang memungkinkanmu untuk kembali dan membangun keluargamu. Namun, mengingat kamu adalah seorang alkemis yang baik, kami secara khusus mengubah ramuan tersebut menjadi Lingzu Jin Sangyu. Dia menambahkan, dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Qin Fan. Ini memang hadiah yang bagus. Setelah mengambil cincin itu, Qin Fan dengan santai memeriksanya dan menemukan bahwa itu memang tidak biasa. Oke, karena kamu telah memutuskan untuk pergi, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Melihat semuanya sudah jelas, Jin Sang berkata sambil tersenyum, dan menempelkan telapak tangannya pada ukiran misterius itu. Ruangan terbuka, dan susunan teleportasi misterius muncul di depan Anda. Penatua Jin, selamat tinggal. Qin Fan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dengan beberapa kekhawatiran yang tidak bisa dia lepaskan untuk saat ini, dia langsung melangkah ke dalamnya. Qin Fan masih merasa sedikit tidak bisa melepaskannya. Ia memiliki banyak rahasia, setidaknya baginya, spesies Ibel adalah rahasia terbesar selain identitas penjelajah waktunya. Dan sekarang tampaknya rahasia ini telah diketahui oleh para Holy Lord.
Tahukah mereka bahwa mereka bergegas meninggalkan tanah suci Zenwu karena ingin menemukan benih ibel? Dan tahukah mereka di mana benih ibel itu berada? Menurut Anda mengapa saya bisa kembali ke tanah suci Zenwu? Berapa banyak lagi yang mereka ketahui? Qin Fan memikirkan semua ini, dan sepertinya merasa bahwa dia berada dalam sebuah teka-teki, dikelilingi oleh kebingungan, dan dia sepertinya berjalan di sepanjang jalan yang ditunjukkan kepadanya oleh para orang suci orang-orang kudus. Seperti yang diatur oleh dewa. Apakah ini yang dimaksud oleh Penatua Zixia secara kebetulan? Mengingat kembali apa yang dikatakan Penatua Zixia ketika dia mengirimnya keluar dari puncak Zixia belum lama ini, dia juga berspekulasi lagi dalam pikirannya. Meskipun sepertinya ada berita tentang benih ibel keempat, Qin Fan tidak terlalu menyukai ini. Dia berharap dia bisa mengendalikan semuanya sendiri. Dia berharap jalannya sendiri bisa terbuka sendiri untuk keluar selangkah demi selangkah, alih-alih merasa seolah Anda dirancang oleh orang lain. Dalam analisis terakhir, itu semua karena aku tidak cukup kuat. Qin Fan tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia telah menjadi Raja Bela Diri, dia masih belum bisa melihat level Penatua Zixia dan 8 orang suci, jangan bicara tentang perlawanan. Tanpa kekuatan yang sesuai, meskipun Anda ingin mengajukan tuntutan sendiri, Anda tidak dapat melakukannya. Apa yang saya lihat di mata mereka? Bidak catur, investasi berharga. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Perasaan bahwa segala sesuatu berada di bawah pengawasan atau kendali orang lain adalah tidak baik. Semakin kuat kekuatannya, semakin dia tidak menyukai perasaan ini. Tidak mau kalah dengan orang lain. Faktanya, mungkin karena alasan inilah semakin kuat banyak orang, semakin mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan segala cara. Sekalipun mereka hanya bisa berkembang sedikit, mereka rela berkorban banyak, bahkan nyawa, moral, emosi mereka. Qin Fan tidak dapat memahami orang seperti ini sebelumnya, tetapi sekarang dia tampaknya dapat memahaminya. Apakah itu bidak catur atau bahkan boneka, hanya dengan menjadi lebih kuat saya dapat lolos dari nasib ini. Namun, pikiran Qin Fan sejelas cermin dan dia memahami tren umum dengan sangat baik. Disadari atau tidak oleh orang-orang suci, dia bertekad untuk mendapatkan benih ibel keempat ini. Melalui pemurnian 3 benih ibel pertama, Qin Fan sepenuhnya memahami kekuatan spesies ibel ini. Itu tidak hanya membuatnya kuat secara fisik, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa efek terbesarnya sebenarnya memungkinkan dia memperoleh banyak wawasan, termasuk bela diri, seni dan seni bela diri. 5 elemen mengandung aturan langit dan bumi. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jika dia bisa memurnikan kelima spesies ibel, dia pasti akan menjadi sangat kuat, dan dia bahkan mungkin bisa melihat sekilas rahasia surgawi yang misterius dan halus. Dia punya firasat bahwa spesies ibel ini akan menjadi harapan terbaiknya untuk mengendalikan dan mengubah takdirnya. Dengan cara ini, dengan pikirannya dipenuhi dengan segala macam pemikiran, Qin Fan perlahan masuk ke dalam susunan teleportasi yang memancarkan cahaya menyilaukan di dalam ruangan. Begitu dia melangkah ke dalamnya, Qin Fan merasa telah masuk ke dalam sebuah lukisan. Berbagai warna-warna-warni lewat di depan matanya, dan tubuhnya seolah berada dalam ilusi sebuah lukisan. Sangat nyata. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Sepertinya saya mendapat pencerahan, tetapi sepertinya saya tidak memperoleh apapun. Setelah setengah saat, semua jenis cahaya perlahan menghilang, dan perasaan tubuh berangsur-angsur kembali normal. Teleportasi dari tanah suci Zenwu tampak jauh lebih sederhana daripada saat dia masuk, dan itu juga memungkinkan dia untuk benar-benar mengalami proses teleportasi yang lengkap dan langsung sekarang. Saat dia menutup matanya barusan, dia merasakan perubahan di ruang ini. Namun, bagaimanapun juga, wilayahnya tidak cukup, dan dia tidak menyadari apapun pada akhirnya. Segera, Qin Fan perlahan membuka matanya lagi, dan kemudian dia menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Di ruang rahasia ini, ada lukisan pemandangan yang hidup di semua sisi di ruang rahasia. Kembali, Qin Fan mengerang dalam hatinya, dan dia menemukan bahwa dia telah kembali ke studio misterius tempat Xiao Jing membawanya, Kai Xuan dan yang lainnya sebelum memasuki tanah suci Zenwu. Artinya, dia sekarang kembali ke kuil Zenwu Kerajaan Daqian. Ya, melalui ruang rahasia inilah saya memasuki tanah suci Zenwu. Dia melirik ke dinding sekitarnya dan memastikan. Bagaimana aku bisa keluar? Qin Fan kemudian berpikir dalam hati, tapi dia tidak terburu-buru dan mulai mengamati dinding sekitarnya lagi dengan cermat. Ketika dia masuk setahun yang lalu, dia hanyalah seorang seniman bela diri spiritual, tetapi sekarang dia adalah seorang ahli bela diri. Ketika dia kembali ke studio ini lagi, selain perubahan halus dalam suasana hatinya, dia juga tampaknya memiliki perasaan yang berbeda 4 dinding.
Qin Fan perlahan berjalan ke lukisan-lukisan ini dan dengan lembut mengusap jarinya pada lukisan-lukisan itu. Sendewa khusus datang dari lukisan-lukisan itu, membuatnya merasa bahwa lukisan-lukisan itu mengandung banyak misteri. Masing-masing dinding yang dicat ini adalah lorong luar angkasa khusus. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menatap, dan diam-diam terkejut. Di antara 4 dinding yang dicat, salah satunya berada di aula samping menuju kuil Zhenwu Kerajaan Daqian, tempat asalnya. Sisi lain mengarah ke Tanah Suci Zhenwu, dan dia baru saja berteleportasi dari salah satu dinding yang dicat. Kemana arah 2 dinding dicat lainnya? Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk merenung lagi. Ada begitu banyak rahasia di ruang rahasia kecil. Jika dia belum menjadi seorang martial lord, dan pemahamannya tentang aturan langit dan bumi serta seni bela diri jauh lebih kuat daripada pemahaman martial lord biasa, akan sulit baginya untuk mengetahuinya. Tempat seperti Tanah Suci Zhenwu cukup ajaib. Karena kedua dinding yang dicat ini bisa berada di ruang rahasia yang sama dengan Tanah Suci Zhenwu, maka keduanya pasti tidak sederhana. Jari Qin Fan melintasi dinding lukisan itu lagi dan bergumam. Tentunya, ada banyak rahasia di kuil Zhenwu ini yang belum dia ketahui. Namun, dia telah mengalami proses memasuki Tanah Suci Zhenwu, dan dia tahu betul betapa sulitnya memasuki dimensi lain di sini. Tanpa bimbingan orang-orang dari kuil, dia tidak berani masuk dengan santai untuk menguji, jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Setelah menemukan rahasia ini, Qin Fan menjadi semakin ingin tahu tentang kuil Zhenwu, dan bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Zhenwu, serta beberapa orang suci, dia juga menyadarkannya akan kekhawatirannya sendiri tentang benua ini. Kita masih tahu terlalu sedikit. Dan Dewa Bela Diri Sejati itu, apakah dia benar-benar ada? Pertanyaan ini muncul lagi di benak Qin Fan. Ada banyak hal yang dia rasa tidak bisa dia jelaskan. Keraguan yang dia miliki sebelum memasuki Tanah Suci Zhenwu masih terasa seperti misteri setelah dia keluar. Meskipun dia menerima berkah dari Dewa Zhenwu, dia tidak melihat Dewa Zhenwu. Yang paling penting adalah, jika Dewa Perang yang sebenarnya benar-benar ada, dia akan menjadi seperti apa? Akankah dia ikut campur dalam urusan manusia, dan kapan dia akan ikut campur dalam nasib manusia? Dengan kata lain, dia hanyalah seorang manusia biasa, tetapi dia memiliki beberapa kemampuan kuat yang tidak dimiliki manusia biasa. Kemudian dia sekali lagi teringat bahwa setelah dia menerima ujian dari 8 orang suci, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa hanya jika dia memenangkan ujian perjanjian 5 tahun, dia dapat memenuhi syarat untuk berkontribusi kepada Dewa Bela Diri Sejati. Apakah itu berarti Dewa Bela Diri Sejati telah melakukan kontak dengan beberapa orang suci, dan Dewa Bela Diri Sejati terkadang membutuhkan manusia untuk melakukan sesuatu untuknya? Setelah memikirkannya, Qin Fan sepertinya secara bertahap memilah pikirannya. Pada saat ini, dia tidak berpikir liar, dia sedang memikirkan tentang seni bela diri masa depan dan bahkan kehidupannya sendiri. Sepertinya benua Wutian ini masih sangat besar. Masih banyak rahasia. Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada akhirnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah mencapai ranah Martial Lord, dia akan dianggap sebagai orang kuat di benua ini dan akan memenuhi syarat untuk menjelajahi berbagai misteri di benua ini, tetapi dia menemukan bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang benua ini. Benua Wutian ini memiliki 8 negara. Luas wilayahnya sangat luas dan memiliki situs sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekian lama, saya sebenarnya beroperasi dalam lingkup kerajaan Daqian. Saya belum memiliki kesempatan untuk benar-benar memahami benua ini. Kemudian Qin Fan berpikir dalam hatinya sepertinya jika saya memiliki kesempatan, saya masih harus keluar dan melihat dunia dengan baik. Negara Daqian bukanlah negara besar di antara 8 negara tersebut. Ledakan. Pada saat ini, getaran khusus datang, dan cahaya misterius mulai beredar di ruang rahasia khusus ini. Dinding lukisan di depan Qin Fan juga berangsur-angsur menjadi buram saat ini, dan warnanya berubah seperti mimpi, sampai kemudian, pintu masuk yang gelap perlahan muncul. Ini adalah jalan rahasia menuju aula samping kuil Zhenwu. Qin Fan masih ingat situasinya setahun yang lalu, ketika Xiao Jing membawanya masuk melalui pintu masuk ini. Sekarang diperkirakan kuil Zhenwu telah mengetahui kepulangannya, jadi mereka membuka jalan rahasia untuk membiarkannya kembali. Melihat jalan rahasia hitam, Qin Fan menghirup dalam-dalam udara yang melayang dari luar. Seluruh tubuhnya tampak lebih energik, dan kemudian dia berencana untuk membungkuk dan berjalan ke jalan rahasia hitam. Berdengung. Namun, pada saat ini, Qin Fan tiba-tiba merasa sepertinya ada sesuatu yang asing di dalam cincin penyimpanannya yang dengan putus asa mengalir ke sana kemari, seolah-olah mencoba menerobos cincin itu dan keluar.
Apa yang terjadi? Meski dia selalu tenang, wajahnya berubah saat menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Kamu harus tahu kalau benda yang ada di dalam ring penyimpanan semuanya adalah benda mati, jadi situasi ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Fan akhirnya membuka cincin penyimpanan dan mengeluarkan benda itu. Peng! Saat Qin Fan mengeluarkan benda itu segera melompat ke udara dan meledak dengan semburan cahaya yang menyilaukan. Untuk sesaat, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Setelah beberapa saat, Qin Fan merasakan cahaya yang menerpa matanya menjadi lebih lembut, dan dia perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia terkejut, tetapi dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia melihat hantu menara raksasa bercahaya melayang di udara, dan di atas menara raksasa itu, ada berbagai macam aura misterius kuno yang sangat menekan ke arahnya. Meskipun dia adalah seorang martial lord, suatu saat aku tidak bisa mau tak mau kaget dengan momentum yang bertahan lama, dan semacam kekaguman spiritual muncul secara spontan. Hanya bayangan, namun ia mampu menyampaikan momentum dahsyat itu dengan begitu nyata, hingga membuat orang terkejut. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya jika sebuah menara raksasa sungguhan berdiri di hadapannya. Dia melihat cahaya dan bayangan dengan serius lagi, dan menemukan bahwa bayangan menara raksasa itu tampaknya setinggi 9 lantai. Ada 9 naga agung yang melayang di permukaan menara kuno, dan masing-masing dari mereka. Dinding di lantai pertama juga diukir dengan segala jenis pengerjaan yang luar biasa, dan semua jenis burung pemangsa dan binatang tampak seperti aslinya. Sepertinya ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara di menara 9 naga ini. Apa ini? Qin Fan menatap hantu menara raksasa dengan linglung, dan berpikir dengan heran lagi. Kemudian dia melihat ke bawah di sepanjang hantu menara raksasa, dan kemudian melihat sumber gambar menara raksasa itu, objek. Itu adalah kotak besi kecil berwarna abu-abu. Warnanya sangat tidak mencolok, dan tampilannya persegi dan biasa saja. Jika bukan karena salah satu sisi kotak besi dibuka saat ini dan gambar menara besar ini terpancar, maka itu akan menjadi dermaga besi, atau bahkan hanya tumpukan besi tua. Ini adalah... Qin Fan terkejut lagi, berusaha keras untuk mengingat kotak besi abu-abu di benaknya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya ingat bukankah ini kotak besi abu-abu sebelum ziarah. Yang saya tukarkan selama pertemuan pertukaran ziarah yang diadakan oleh keluarga Qin di Qigukguk. Saat itu, Qin Fan, Tian Meng dan Sue Jun pergi ke keluarga Qin di Qigukguk untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ziarah. Dia baru saja menukar besi Huoyun dari daerah kelas atas untuk membuat pedang Huoyun keluar. Ia bertemu dengan seorang keturunan keluarga miskin bernama Ma Liang yang berjualan di sebuah warung. Pada saat itu, Tian Meng berganti menjadi tongkat hitam, dan dia berganti ke kotak besi abu-abu yang tidak mencolok ini. Setelah pertemuan pertukaran, Qin Fan mencoba yang terbaik untuk membakarnya dengan api ramuan, bahkan menghancurkannya dengan kejam, dan bahkan mengundang Gumo untuk mengambil tindakan, tetapi dia masih gagal membuka atau menyebabkan kerusakan pada kotak besi tersebut. Oleh karena itu, Gumo mengira ini hanyalah bahan yang relatif istimewa, tetapi karena tidak dapat dilebur, maka tidak ada gunanya. Qin Fan mencoba berkali-kali, tetapi memang tidak dapat membuka kotak besi abu-abu itu, jadi dia harus menyerah. Pada akhirnya, dia hanya menganggapnya sebagai besi tua dan menyimpannya di sudut ring penyimpanan. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia keluar dari tanah suci Zhenwu kali ini, segera setelah lorong itu dibuka dan dia bersendewa dengan dunia luar, kotak besi itu akan bereaksi dan melepaskan gambar khusus dari menara raksasa ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya kotak besi abu-abu ini? Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bingung mengapa kotak besi ini, yang tidak dapat dibuka secara otomatis. Menara raksasa ini kelihatannya cukup misterius, tapi saya tidak tahu apakah masih ada sampai sekarang. Kemudian dia melihat lagi bayangan menara raksasa itu, menara raksasa misterius ini masih memancarkan aura yang aneh. Kuno, tahan lama, datang kepadamu. Hah! Setelah Qin Fan menatap menara raksasa ini beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan sensasi khusus datang dari tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sangat istimewa. Dia sepertinya mendengar sesuatu yang misterius. Ini adalah perasaan yang datang dari spesies Ibel. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan ekspresinya sedikit bergerak. Kilin air, Suzaku api, dan bumi Xuanwu. Pada saat ini, Qin Fan menemukan bahwa 3 tanda Ibel di tubuhnya bergetar tak menentu pada saat yang bersamaan resonansi. Apakah ini berita tentang spesies Ibel keempat? Melihat pemandangan ini, wajah Qin Fan menunjukkan kegembiraan. Dia tahu bahwa ada hubungan khusus antara spesies Ibel ini,
Dan terakhir kali dia mencari spesies ibel ketiga benih ibel Xuanwu, dia menemukannya dengan induksi khusus ini. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera mulai mengumpulkan semua kekuatan mentalnya, dan kemudian mencoba untuk mewujudkan pikiran spiritualnya ke dalam bayangan menara raksasa yang dipancarkan dari kotak besi. Ledakan. Saat kekuatan mentalnya diinvestasikan dalam hantu menara raksasa, Qin Fan tiba-tiba merasakan petir terdengar di lautan kesadarannya, bertabrakan dengan kekuatan mentalnya, bahkan membuatnya merasa sakit kepala. Qin Fan tahu bahwa ini karena jejak spiritual di menara raksasa ini lebih kuat dari kekuatan spiritualnya sendiri, sehingga terjadi kekuatan pantulan, yang bahkan mempengaruhi kedalaman kesadarannya. Dan di bawah sendewa kekuatan mental, samar-samar dia bisa merasakan ada 9 lapisan jejak spiritual di bayangan menara raksasa ini. Baru saja, kekuatan mentalnya hanya bertabrakan dengan lapisan pertama jejak spiritual, yang merupakan lapisan terlemah jejak spiritual. Itu saja. Hal ini membuat Qin Fan diam-diam merasa kagum di dalam hatinya. Dia tahu betul betapa kuatnya kekuatan spiritualnya setelah menerobos ke Martial Lord, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia melemparkan dirinya ke dalam bayangan menara raksasa, bahkan menara raksasa itu, tanda spiritual yang paling dangkal telah hilang. Namun, tepat ketika Qin Fan hendak menyerah, menara raksasa itu tiba-tiba berbalik, sepertinya membuka beberapa batasan khusus atas inisiatifnya sendiri. Kemudian dia terkejut menemukan bahwa jejak spiritual terluar tiba-tiba terbuka, dan kekuatan spiritualnya sendiri bisa masukkan itu. Setidaknya dia bisa memasuki lantai pertama menara 9 lantai itu. Segala macam atmosfer misterius, bercampur dengan zaman kuno dan kehancuran, menyerbu ke arah wajah. Kegelapan di menara 9 naga sepertinya membuat orang merasa sangat tertekan, seolah-olah mereka telah memasuki neraka tingkat 18 di mana roh-roh jahat dipenjarakan. Bas-bas. Saat Qin Fan memasuki lantai pertama menara 9 naga, dia merasakan 3 benih ibel di tubuhnya bergetar lebih keras, seolah-olah mereka menggemakan sesuatu di menara raksasa. Benar saja, benih ibel keempat ini mungkin ada di menara raksasa ini. Qin Fan tidak bisa menahan perasaan bahagia lagi. Dia sangat akrab dengan perasaan ini. Itu sama seperti ketika dia merasakan benih ibel ketiga sebelumnya. Saat ini, dia hampir yakin bahwa menara raksasa ini pasti terhubung dengan spesies ibel keempat. Namun, Qin Fan juga tahu bahwa apa yang dia lihat sekarang hanyalah gambar menara 9 naga yang asli. Gambar ini mungkin terkait dengan menara 9 naga yang asli, tetapi benih ibel keempat tidak mungkin ada di antara hantu ini. Juga tidak akan ada di dalam kotak besi abu-abu ini. Qin Fan memiliki perasaan samar-samar bahwa kotak besi abu-abu ini mungkin merupakan item kunci untuk membuka menara 9 naga, tetapi dia masih tidak tahu di mana menara 9 naga yang sebenarnya berada. Setelah memahami semua ini, Qin Fan mencoba pindah lebih jauh ke lantai pertama menara 9 naga. Mengaum. Namun, pada saat ini, kekuatan mental Qin Fan tiba-tiba merasakan jeritan monster, dan kemudian dia melihat bayangan kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dalam kegelapan, seolah-olah mereka mencoba untuk mewujudkan pikiran spiritualnya. Untungnya, inkarnasi spiritual Qin Fan menjadi cukup kuat setelah menjadi seorang master. Menghadapi bayangan yang kuat ini, inkarnasi spiritualnya berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke depan dengan satu serangan. Saat bayangan misterius menghilang, Qin Fan terus berjalan ke depan, dan kemudian membuka lapisan kedua jejak spiritual. Karena dia memasuki menara raksasa ini, tampaknya lebih mudah baginya untuk membuka jejak spiritual tingkat kedua. Kemudian yang lain terus bergerak maju. Di lantai 2, dia menemui rintangan yang lebih kuat. Setelah terus membersihkannya, dia kemudian membuka lantai 3. Namun setelah level ketiga, dia tidak bisa membuka jejak spiritual level keempat. Pada akhirnya, kekuatan mental Qin Fan tidak punya pilihan selain kembali ke tubuhnya, tapi setidaknya dia memastikan bahwa semakin tinggi dia naik, semakin kuat perasaan spesies ibel yang dia rasakan, jadi dia yakin spesies ibel itu harus melakukannya, berada di menara raksasa yang sebenarnya. Hantu menara 9 naga sangat erat hubungannya dengan menara 9 naga yang asli. Melalui kotak besi abu-abu ini, dia seharusnya bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan menara 9 naga yang sebenarnya. Tepat setelah kekuatan mental Qin Fan kembali ke tubuhnya, gambaran menara 9 naga mulai perlahan memudar, dan akhirnya sepenuhnya ditarik kembali ke dalam kotak besi abu-abu. Setelah menarik kembali gambarnya, kotak besi itu perlahan menutup dan akhirnya kembali ke tampilan aslinya yang tidak mencolok. Kotak besi itu tidak bisa lagi melayang di udara dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Qin Fan dengan cepat menangkapnya dengan satu tangan dan merasakan permukaannya sedikit panas. Namun,
Tidak peduli bagaimana Qin Fan mencoba, apakah dia membakarnya dengan api ramuan atau menggunakan serangan kekerasan, kotak besi abu-abu itu tidak dapat dibuka lagi. Benda ini tidak dapat dibuka setelah dikunci dengan sendirinya, dan tidak ada petunjuk tentang kemunculannya, bahkan tidak ada jejak polanya. Bagaimana saya bisa menemukan menara 9 naga yang asli? Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Qin Fan, kan, pada saat ini, sudah lama tidak ada yang kembali. Di ujung lain lorong kuil, suara Xiao Jing, Dewa Agung Kuil Zhenwu, terdengar sedikit bingung dan sedikit risih. Mendengar suara Xiao Jing, Qin Fan tahu bahwa ini memang bukan tempat untuk terus mempelajari kotak besi itu. Dia harus memasukkan kembali kotak besi itu ke dalam ring penyimpanan terlebih dahulu dan membuat rencana setelah dia keluar. Dan harus dikatakan bahwa kotak besi ini, yang sangat tidak mencolok sehingga dia menganggapnya sebagai besi tua, memang merupakan kejutan baginya saat ini. Setidaknya dia sudah memiliki beberapa petunjuk, jadi dia tidak perlu mencari benih ibel keempat seperti jarum di tumpukan jerami. Baiklah, ya dewa, ini aku. Aku segera kembali, jawab Qin Fan segera, lalu berjalan ke jalan rahasia dan berjalan perlahan menuju aula samping kuil Zhenwu. Qin Fan, ini benar-benar kamu. Melihat pemuda berkemeja hijau berjalan perlahan di jalan rahasia, saat langkah kaki semakin dekat, Xiao Jing, Dewa Agung Kuil Zhenwu, membuka matanya karena terkejut, tidak mampu menahan keterkejutan di hatinya. Ini baru setahun terakhir. Dalam 1 tahun, Qin Fan benar-benar keluar dari tanah suci Zhenwu. Terlebih lagi, sekilas, temperamen mental Qin Fan telah banyak berubah dibandingkan tahun lalu. Hanya 1 tahun kemudian, Qin Fan tampak menjadi orang yang berbeda, dan auranya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini baru 1 tahun. Mungkinkah dia benar-benar menjadi Raja Bela Diri? Xiao Jing tidak dapat mempercayainya. Qin Fan berjalan dengan santai di sisi lain dan dengan cepat kembali ke pintu keluar di ujung lain lorong. Ya dewa, sudah lama tidak bertemu. Qin Fan melangkah keluar dari jalan rahasia dan menatap Xiao Jing sambil tersenyum. Xiao Jing ini adalah Dewa Agung Kuil Zhenwu Kerajaan Daqian. Dia memiliki status terhormat dan sangat kuat. Setahun yang lalu, Qin Fan akan merasakan banyak tekanan di depannya, tetapi sekarang kita melihatnya lagi, Qin Fan merasa jauh lebih santai. Lama tidak bertemu, tidak, bukankah ini hanya setahun? Anakmu sebenarnya keluar setahun setelah masuk. Melihat pemuda di depannya yang temperamen mentalnya telah mengalami perubahan besar, Xiao Jing tidak bisa membantu tetapi membeku, dan bahkan bertindak seperti sedikit keluar dari karakternya. Haha, Dewa Agung juga seharusnya tahu tentangku. Aku tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Qin Fan hanya mengangkat bahu dan terus berkata sambil tersenyum. Setelah keluar dari tanah suci Zhenwu dan mendapatkan berita tentang spesies ibel keempat untuk pertama kalinya, dia menghirup udara di sini dan tampak merasa sedikit lebih santai. Ini, Qin Fan, apakah kamu tidak akan dideportasi? Melihat Qin Fan berjalan keluar, Xiao Jing masih berjalan mengelilingi Qin Fan dengan tidak percaya dan bergumam. Faktanya, dia mendapat ide ini pertama kali ketika dia mendengar bahwa Qin Fan dari Kerajaan Daqian akan kembali ke Tanah Suci. Karena dia tidak pernah berani membayangkan bahwa akan ada orang yang pergi ke Tanah Suci Zhenwu selama setahun dan kemudian keluar sebagai Raja Bela Diri. Sejauh yang dia tahu, Yun Fei yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di benua Wutian selama lebih dari 1 abad, membutuhkan waktu 7 tahun untuk menerobos ke Wuzun. Selain itu, Qin Fan tidak berada pada level yang sangat tinggi ketika dia masuk. Dia hanyalah seorang seniman bela diri spiritual 3 tiang. Dia juga pernah berlatih di Tanah Suci Zhenwu, tapi itu tidak begitu ajaib. Dalam 1 tahun, jika rata-rata jenius dapat dipromosikan dari seniman bela diri spiritual tingkat ketiga ke tingkat keempat, itu akan sangat bagus. Meskipun dia masih belum mengetahui situasi orang lain dari Kerajaan Daqian yang memasuki Tanah Suci Zhenwu bersama Qin Fan, dia dapat yakin bahwa sama sekali tidak ada yang bisa naik ke 6 level dalam setahun dan menerobos ke level baru, dunia. Terlebih lagi, terobosan Qin Fan kali ini bukanlah ranah seniman bela diri spiritual, melainkan ranah ahli bela diri, yang beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih sulit. Repatriasi. Apa yang dipikirkan Dewa Agung? Qin Fan berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa repatriasi berarti dia diusir dari Tanah Suci Zhenwu sebelum dia bisa menerobos ke Martial Lord Lumpuh saat pertama kali memasuki Tanah Suci Zhenwu. Dan karena dia sekarang adalah seorang Martial Lord, dan bahkan telah bertemu dengan 8 pemimpin tertinggi di benua Wutian, dia tidak lagi merasa terkekang ketika berbicara dengan Xiao Jing, dan bahkan dapat menggunakan nada bercanda. Sebelum aku melihatmu,
Aku benar-benar memiliki keraguan seperti itu. Xiao Jing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sekarang Qin Fan berdiri di depannya. Temperamen spiritual di sekitarnya jelas tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri spiritual yang dekat ke puncak master bela diri. Secara alami kita dapat melihat bahwa Qin Fan adalah seorang martial lord sejati. Tapi kamu, orang aneh, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kemudian dia teringat semua hal mengejutkan yang diciptakan Qin Fan, dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru lagi. Meski kali ini tampak lebih mengasyikkan, Xiao Jing tahu bahwa perasaannya tidak akan berbohong padanya, dan pada akhirnya dia harus menerima kenyataan yang luar biasa ini, meskipun ini untuknya, yang baru mencapai ranah martial lord ketika dia masih muda, hampir 40 tahun, ini memang sedikit pukulan. Xiao Jing mengetahui beberapa informasi tentang Qin Fan. Dia membuat perhitungan kasar dan mengetahui bahwa Qin Fan baru saja melewati ulang tahunnya yang ke-19. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya yakin tidak banyak orang yang berani mempercayai fakta ini. Yang lebih mengejutkan Xiao Jing adalah faktanya, ketika Qin Fan berusia 15 tahun, dia hanyalah seorang seniman bela diri 3 tiang. Dalam 4 tahun, dia telah menerobos dari seorang prajurit 3 tiang ke ranah ahli bela diri. Jika masalah ini menyebar, apalagi kerajaan Daqian, bahkan seluruh benua Wutian pun akan terguncang karenanya. Pada saat yang sama, Qin Fan pasti akan menggantikan Yun Fei Yang, jenius nomor 1 berusia seabad di benua Wutian, dan akan melancarkan gelombang senjata besar yang bahkan akan lebih sensasional daripada yang bisa dibayangkan oleh Yun Fei Yang. Nama Fan akan segera menjadi dia adalah nama rumah tangga di seluruh benua Wutian, dan semua praktisi seni bela diri muda akan menganggapnya sebagai idola dan target mereka. Karena di benua Wutian, Wu adalah surganya. Kekuatan pendukung dan kejeniusan, terutama keajaiban legendaris yang diciptakan oleh Qin Fan, pasti akan dikejar dan terobsesi secara patologis. Pada kecepatan ini, bahkan reinkarnasi dewa bela diri sejati hampir sama. Xiao Jing melirik ke arah Qin Fan, yang telah benar-benar berubah dari tahun lalu, dan ada banyak rasa iri dalam kata-katanya. Dewa kuil yang agung, yang statusnya sangat mulia di kerajaan Daqian, ingin membuat iri seorang pemuda. Jika hal ini tersebar, tidak banyak orang yang akan mempercayainya, namun nyatanya, jika memungkinkan, Xiao Jing lebih memilih menyerahkan segalanya tentang status dirinya sebagai imbalan atas kecepatan kultivasi Qin Fan. Haha, ya dewa, berhentilah mengolok-olok saya. Qin Fan tersenyum dan dengan santai mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ya dewa, saya ingin tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi di kerajaan Daqian selama setahun sejak saya memasuki tanah suci Zhenwu. Wall Kain. Haha, kamu dapat yakin tentang Qin Fan. Meskipun akan ada beberapa pertengkaran kecil, bagaimanapun juga, Holy Lord lah yang secara pribadi membuat perjanjian 5 tahun antara kamu dan keluarga Qin di Qigukguk. Bahkan jika kamu adalah marsial orang suci dari keluarga Qin di Qigukguk, saya tidak berani melanggar perintah suci dengan santai. Meskipun Qin Fan tidak bertanya secara eksplisit, Xiao Jing tahu apa yang ingin ditanyakan oleh yang pertama, jadi dia berkata langsung sambil tersenyum. Sejujurnya, setahun yang lalu Xiao Jing tidak percaya bahwa keluarga Nan Feng Qin akan menang dalam perjanjian 5 tahun, dia mengira itu hanyalah strategi penguatan yang digunakan oleh Holy Lord untuk menyelamatkan Qin Fan, karena dia dapat melihat bahwa Holy Lord tertarik pada favoritisme penggemar. Namun, setelah melihat bahwa Qin Fan benar-benar hanya menghabiskan waktu 1 tahun untuk menjadi martial lord, pandangannya berubah. Meskipun hanya ada 4 tahun tersisa, dan dia telah menerobos ke ranah master bela diri selama bertahun-tahun, dia juga tahu betul bahwa menerobos ke ranah martial saint jauh lebih sulit daripada menerobos ke martial master. Bagi yang lain, dibutuhkan 4 tahun untuk mencapai titik di mana mereka bisa melawan master bela diri. Kekuatan Seng tidak mungkin. Tapi setelah bertemu Qin Fan setelah setahun, Xiao Jing mulai percaya bahwa pemuda berkemeja hijau di depannya dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Terima kasih kepada kuil Zhenwu karena telah menjaganya. Qin Fan sangat peduli dengan keluarga Nan Feng Qin sekarang. Mendengar Xiao Jing mengatakan ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia berpikir sejenak, lalu dengan lembut mengeluarkan botol giok putih dari cincin penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Xiao Jing dan berkata, ya dewa, ini adalah pil yang saya sempurnakan sendiri, bernama mengambil Zun dan dapat memungkinkan para kultivator di alam martial saint untuk memperdalam pemahaman mereka tentang aturan langit dan bumi. Meskipun itu tidak memungkinkan Anda, Dewa Agung, untuk menerobos ke alam martial saint, itu akan memiliki manfaat tertentu untuk kultivasi Anda. Kuharap Dewa yang Maha Besar akan menerimanya. Dian Zundan, kamu, memurnikannya. Xiao Jing terkejut,
Lalu dia mengambil botol giok putih itu dengan tidak percaya, membukanya dan menciumnya. Setelah hanya satu bau, dia tahu bahwa ini memang obat adalah Dian Zundan yang asli, namun di saat yang sama, ia juga sangat menyadari betapa sulitnya menyempurnakan Zundan ini. Bahkan kuil Zhenwu tidak memiliki stoknya. Dan Qin Fan benar-benar mengatakan bahwa dia memperbaikinya. Ya, saya memperbaikinya sendiri. Meskipun saya terlihat relatif muda, saya dapat menjamin keefektifan obat mujarab itu, kata Qin Fan sambil tersenyum. Zundan ini adalah resep pil yang diperolehnya dari Paviliun Sutra Tanah Suci Zhenwu, dan kemudian dikombinasikan dengan beberapa metode pemurnian dari Sekte Pil Dunia Tersembunyi. Tidak mudah untuk menyempurnakannya. Apakah kamu, sebenarnya seorang alkemis? Setelah mendengar pengakuan Qin Fan, Xiao Jing, yang akhirnya tenang, sekali lagi merasakan gejolak di hatinya. Seorang pemuda di bawah 20 tahun tidak hanya seorang ahli seni bela diri, tetapi juga seorang alkemis. Xiao Jing lebih tahu dari siapapun apa yang diwakili oleh kedua identitas itu. Karena kejelasan inilah dia bahkan lebih terkejut. Ini sungguh mengejutkan. Ya, aku memang seorang alkemis. Qin Fan mengakuinya kali ini. Sekarang dia adalah seorang raja bela diri, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai seorang martial lord, statusnya juga telah berubah, jadi perilakunya secara alami akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Setidaknya di kerajaan Daqian, dia tidak perlu lagi bersikap rendah hati seperti sebelumnya. Bahkan jika diperlukan, statusnya sebagai seorang alkemis akan memberinya banyak kemudahan. Setidaknya banyak orang kuat yang bersedia berteman dengan seorang alkemis. Perjanjian 5 tahun bukanlah perjanjian antara satu orang dan keluarga Qin di Qigukguk, melainkan perjanjian antara seluruh keluarga Qin di Ngukguk dan keluarga Qin di Qigukguk. Keluarga Qin di Qigukguk adalah kekuatan yang sangat besar. Begitu mereka keluar dengan kekuatan penuh, energi di dalam diri mereka akan sangat besar. Oleh karena itu, Qin Fan harus memiliki kekuatannya sendiri daripada bertarung sendirian secara sembarangan. Orang terkuat dari keluarga Qigukguk Qin adalah Wu Sheng Qin Guan, dan orang terkuat dari keluarga Nanfeng Qin adalah Qin Fan. Pertarungan yang menentukan antara mereka berdua kemungkinan besar akan menjadi kunci kemenangan atau kekalahan, tetapi kekuatan lain dari keduanya keluarga juga mereka semua akan berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini. Namun, dengan kekuatan keluarga Nanfeng Qin saat ini, bahkan dengan kelompok petualangan tersembunyinya, mustahil untuk menandingi energi kuat yang saat ini dimiliki oleh keluarga Qigukguk Qin, keluarga bela diri sejati kelas 1. Oleh karena itu, Qin Fan telah memutuskan untuk meningkatkan kekuatan keluarga Nanfeng Qin ke titik di mana ia hampir dapat bersaing dengan keluarga kelas 1 keluarga Zhenwu keluarga Qigukguk Qin sebelum pertempuran menentukan selama 5 tahun tiba. Di antara mereka, dia percaya bahwa identitasnya sebagai seorang alkemis akan memainkan peran besar. Tapi kali ini dia berinisiatif untuk berteman dengan Xiao Jing, tapi itu karena dia tahu bahwa sekarang dia telah difokuskan oleh penguasa suci kerajaan Daqian. Dia pasti akan memiliki hubungan yang erat dengan kuil Zhenwu kerajaan Daqian. Xiao Jing, yang merupakan Dewa Agung, akan jauh lebih nyaman baginya di masa depan. Harus dikatakan bahwa setelah banyak pelatihan, Qin Fan menjadi semakin dewasa. 440.